Selesai, terima kasih. Senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan kita siap untuk sama-sama belajar. Dan saya selalu mendisklaimer, teman-teman ibu bapak, saya selalu mengawali bahwa ini bukan ceramah gitu ya. Ini bukan mau ditausiahi ibu dan bapak di sini. Bukan saya berarti lebih tahu, apalagi paling tahu gitu. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah sarana yang terus-menerus untuk kita pelajari bersama. Jadi very open to discuss dan nanti di tengah-tengah ada pertanyaan juga boleh gitu ya. Oke, seperti biasa saya pakai coret-coret dan saya mungkin review dulu sedikit yang kemarin. Karena kemarin emang dibagi dua part karena tengah-tengah kan mati ya kemarin. Jadi part 1 part 2 itu ada bagian dari higher self 1 gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke higher self 2 gitu. Oke, sekali lagi very open to discuss. Ada pertanyaan, ada sesuatu sangat boleh ya karena kita benar-benar pengen banyak diskusi karena ini sebetulnya mengevaluasi tetapi mungkin agak sedikit memperdalam lah gitu kira-kira. Oke, kita seperti yang sudah diulang-ulang gitu ya bahwa hidup ini kan semuanya poinnya adalah the school of life gitu ya. Jadi selalu kembali ke pembahasan awal gitu karena kita udah main jauh gitu balik sebentar, main lagi jauh balik lagi sebentar gitu ya. Jadi mungkin kita berbolak-balik untuk mendapatkan langitnya, mbak, kembali ke bumi gitulah bahasanya gitu ya. Dan kita akan menyelami terus gitu karena eh, salah satu hukum semesta itu adalah dynamic gitu ya, bahwa hidup ini selalu dinamis gitu dan selalu meluas, membaru gitu. Dan setiap pembaruan itu juga penting untuk ditingkatkan kesadarannya juga gitu. Nah, jadi mungkin kita akan lebih ke openingnya sebentar untuk kita review gitu ya, teman-teman ibu dan bapak. Satu hal bahwa di sekolah kehidupan ini yang namanya juga sekolah gitu ya, bahwa tingkatannya tuh luas banget gitu. Jadi saya rasa point of view-nya kita semangat belajar gitu ya dan kadang kan pengen hasil bagus atau apa juga ya oke gitu ya, tetapi ternyata poin yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita selalu mencintai proses gitu ya kira-kira. Jadi ketika kita mulai belajar mencintai proses, menikmati prosesnya gitu, nggak pengen terlalu cepat-cepat untuk hasilnya A, B atau C gitu ya. Dan ketika kita terus-menerus dalam ongoing proses ini, ya itulah hal yang paling terpenting sih sebetulnya. Makanya kalau mengutip satu statementnya Joe Dispenza misalnya gitu ya, orang yang sudah mulai menerima ketidakpastian hidupnya, dia akan selalu bisa berdamai di dalam dirinya di sini saat ini. Karena banyak orang yang sekarang nggak bisa menerima yang namanya unknown gitu, sesuatu yang nggak pasti gitu. Karena pengennya begini, begitu, begini, begitu gitu. Dan dia berputar-putar di wilayah future gitu akhirnya. Nah, padahal nanti kita ngerti karena pagi ini mungkin saya akan banyak mengutip dari salah satu pembelajar lah ya, salah satu penulis juga, Houston Smith namanya. Dia menulis buku tentang Forgotten Truth gitu. Dan dia mempelajari banyak agama gitu kan. Dan setelah dia mempelajari banyak agama, dia melihat bahwa semua pembelajaran agama ternyata intinya satu sih gitu. Nah, intinya itu yang akan kita bahas hari ini gitu. Gitu ya. Nah, jadi balik lagi review sedikit ya teman-teman ibu bapak supaya kita refresh ya. Nanti kita masuk ke situ, ke pembahasan itu bahwa karena mungkin kita masuk ke dalam wilayah tradisi Islam gitu ya. Dan menarik sih banyak kemarin dari para penonton yang lucu gitu ya, Kang, aku tuh bukan Islam gitu tapi sering ikutin kajiannya gitu karena apa namanya poinnya ternyata universal. Dan iya, saya ingin menggarisbawahi juga bahwa meskipun kita membahas ini dalam wilayah tradisi Islam yang namanya juga MT ya, depannya MT itu kan majelis taklim gitu ya, tetapi poin majelis taklim kita ini sebetulnya bukan yang apa ya, bukan yang konservatif yang concernnya bahas tentang Islam secara terkotak gitu, enggak gitu ya, karena kita pahami bahwa Islam itu adalah sebuah apa ya, pencapaian gitu. Nah, mungkin saya mau mengawali dari situ dulu ya, teman-teman ibu dan bapak. Gini ceritanya. Kan mau nggak mau, kalau kita bicara dalam konteks sekarang ya, diri gitu. Karena kan balik ya, premis awalnya itu adalah diri
itu sangat berkaitan sama Tuhan gitu. Atau Allah lah ya, dalam tradisi Islam disebut Allah gitu. Makanya mengenal diri, mengenal dia gitu. Berarti kan kita udah bahas ulang-ulang bahwa diri ini sebetulnya adalah teropong untuk mengenal gitu kan. Poinnya ada di sini gitu. Jadi nanti di sini ada connection gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita mengenal diri, concern mengenal diri ini, nah kita tuh kadang lupa bahwa diri kita ini punya lapisan banyak gitu. Gitu ya. Lapisannya tuh banyak banget. Nah, diri yang paling simpel untuk dikenal itu disebut yang namanya identitas gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa identitas itu bukan diri kita yang sejati gitu. Ya, karena nanti kita ngerti bahwa pengenalan diri kepada Allah ini adalah pengenalan diri yang mana? Diri yang justru nanti yang kita sebut yang dinamain highest gitu ya. Jadi nanti ini higher self 1, higher self 2, nanti mungkin next adalah the highest self gitu. Nah, karena higher self itu udah nanti masuk ke dalam yang super super apa ya, kesadaran tingkat tinggi lah gitu kira-kira. Dan sekali lagi ya bahwa banyak banget gitu yang nanya bahwa aduh aku tuh kayaknya nggak belum waktunya belajar kesadaran karena ini itu dan lain-lain. Sebetulnya pembelajaran kesadaran ini bukan pembelajaran yang dalam tanda petik rumit sih, bukan sih gitu ya. Dan nggak perlu ada syarat mutlak tertentu apa gimana, enggak sih sebenarnya. Karena point of view-nya adalah pembelajaran ini adalah satu sih teman-teman ibu bapak. Inti kalau mau belajar ini intinya adalah mau berubah aja. Mau belajar dan mau berubah udah itu aja. Gitu ya. Karena gini, kalau kita nggak mau belajar, udah pasti kita nggak mau berubah gitu. Dan pembelajaran itu nanti akan membawa kepada sebuah perubahan gitu. Jadi semangat belajar itu penting banget dalam wilayah ini gitu. Nah, saya mau bagi dua dulu ya, supaya ini clear gitu bahwa kita berbicara dalam konteks yang namanya universal gitu. Nah, ketika bicara dalam konteks identitas, identitas ini sering dikaitkan sama yang namanya agama gitu kira-kira. Maka ya let's say lah ya, ada yang disebut dengan yang namanya agama Islam gitu. Nah, tapi menariknya adalah ketika berbicara dalam wilayah identitas yang ini bukan diri yang sejati, berarti yang selalu saya ulang-ulang bahwa identitas Islam ini belum menentukan keislaman seseorang gitu. Jadi sebetulnya kalau nanti kita mau bicara goals gitu ya, kira-kira goals ujungnya tuh ya sebetulnya semuanya itu menjadi Islam sih. Bukan menjadi beragama Islam loh ya, bukan menjadi Islam gitu. Nah, jadi yang ingin ditekankan dulu ya supaya kita ini sangat bisa bicara dalam konteks yang luas, universal gitu. Kadang kita bicara dalam konteks Islam, ya oke. Terus nanti akhirnya karena identitasnya beda, oh berarti ini bukan buat aku. Enggak juga sih sebenarnya gitu. Kenapa? Satu ya, saya selalu ulang-ulang dulu ini untuk disclaimer gitu. Nomor satu aja misalnya. Even mungkin sering menggunakan kitab suci Quran gitu. Dan di Quran ini juga selalu dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia gitu. Bahwa dalam statement bahasa aslinya hadza baso irulinas. Jadi memang ini didesain untuk manusia kok gitu. Jadi balik lagi ya, kalau kita kembali ke ini sering banget sih disebutin di banyak pengajian misalnya. Inna dina indallahil Islam gitu misalnya. Sesungguhnya yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya di sini juga banyak memang penafsiran tentang kata din gitu ya. Diterjemahkan dengan agama iya sih gitu. Tetapi maksud yang diridhoi di sini concernnya sebetulnya bukan konteks identitas. Din itu sebetulnya berbicara tentang kesadaran gitu. Gitu ya. Makanya kita selalu ulang-ulang untuk kita memaknai agak lebih luas lagi bahwa di 425-nya tuh kalimatnya waman asanudina miman aslama, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah gitu. Jadi gini, ini menarik sih. Puncak dari semua puncak Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah gitu. Si dirinya itu nanti diserahkan. Nah, cuman kan ini jadi abstrak gitu ya. Gimana nih nyerahin diri kepada Allah tuh gimana sih in real life gitu. Karena maaf ya, mungkin di level tertentu berbicara tentang menyerahkan diri atau berserah gitu
atau nanti yang kita sebut sebagai katakanlah ibadah gitu, itu misalnya rajin ibadah, dan rajin ibadah biasanya outputnya rajin sholat gitu misalnya. Ya boleh sih, tetapi ternyata orang yang rajin sholat juga belum tentu berserah kepada Allah kok gitu. Gitu ya kira-kira. Nah jadi mungkin yang ingin saya selalu ulang-ulang bahwa sangat ada perbedaan yang sangat tebal antara agama Islam dan menjadi Islam gitu. Karena ini nanti kita berbicara tentang universal. Gitu ya, kita berbicara tentang yang universal. Maka nanti kita akan bagi dua. Ada diri kita yang universal dan ada diri kita yang partikel gitu. Oke ya, jadi diri kita nih at least kita bagi dua dulu aja. Ada diri universal dan ada diri yang partikular, partikel aja gitu. Contoh ya, contoh. Semua yang hadir di sini, diri universalnya apa sih? Kita semua di sini sesama apa coba? Manusia, selesai. Tetapi karena kita manusia yang masing-masing punya identitas, nah si keidentitasan ini kadang-kadang menutupi kemanusiaannya gitu. Kan kalau jadi apa ya, unik dan lucu gitu ya bahwa ketika saya menggunakan pakaian agama Islam, akhirnya saya bisa merendahkan agama yang lain, padahal yang saya rendahkan secara universal manusia juga gitu. Ini sih, kalau kita lupa terhadap identitas dan diri yang sejati, identitas bisa membutakan kemanusiaan gitu. Berantem aja gitu. Padahal apapun kita, as a universal self, ya kita manusia sebenarnya gitu. Gitu ya. Nah jadi saya selalu ulang-ulang teman-teman ibu dan bapak bahwa sampai saat ini siapapun kita sedang menuju Islam gitu. Kalau KTP Islam dari, nggak dari lahir sih ya, KTP kan dari umur 17. Kalau dari 17 tahun udah ber-KTP Islam ya nggak apa-apa sih. Tapi kita semua lagi melakukan yang namanya ongoing proses menuju Islam semuanya. Jadi nanti kita ngerti bahwa setiap part hidup kita hanya mau menyerahkan diri kepada Dia gitu. Nah, supaya ini juga nggak jadi abstrak, Allah itu apa sih? Allah itu realitas kan. Jadi sebenarnya hidup ini cuma hanya mau melepaskan semua apapun untuk melepaskan diri atau untuk berserah kepada apa? Realitas itu sendiri aja. Karena kenapa? Hanya realitas itu yang tidak bisa kita ganggu gitu ya. Nggak bisa kita dalam tanda petik ubah gitu. Karena kenapa? Ya pada dasarnya hidup ini hanya untuk menerima realitas sih gitu. Makanya kan kita udah bahas ya, puncak hidup itu penerimaan gitu. Berarti kalau gitu, keribetan-keribetan hidup datang dari mana? Penolakan gitu. Nah, yang harus kita tahu bahwa apa sih yang membuat saya menolak hidup gitu? Apa sih gitu? Kok saya nolak keadaan ini? Kok saya nolak pasangan yang begitu? Kok saya nolak anaknya begini? Kok saya nolak? Banyak loh kalau kita tidak sadari bahwa kita ini per hari itu banyak yang menolak realitas gitu intinya. Nah, entah itu nanti masuk ke dalam konteks yang namanya stres lah, depresi, anxiety, overthinking. Ini kan semua kalau kita bicara dalam wilayah yang agak lebih luas, terlalu banyak yang ditolak dalam realitas dalam kehidupan ini gitu. Maka jadi nggak flowing gitu hidupnya. Maka kalau kita bicara balik lagi ke statementnya Joe Dispenza tadi bahwa ternyata banyak orang yang nggak bisa nerima unknown karena kenapa? Jadi justru malah banyak menolak hidup gitu intinya. Itu ya teman-teman ibu bapak ya. Nah, saya rasa ketika udah terlalu sering nolak sesuatu, kan pasti pengen belajar gitu. Jadi nanti ini paradoks juga sih. Karena orang-orang yang mau belajar tentang entah itu mau ngomong mindful lah, entah itu mau bicara tentang higher self inilah, nanti masuk ke level tasawuf lah atau apapun, itu kayaknya kelelahan untuk menolak sesuatu yang akhirnya not working juga gitu. Ini saya harus gimana sih gitu. Nah, artinya si penolakan ini datang dari mana sih? Lucu banget gitu. Nggak kenal diri aja sih sebenarnya. Kita tuh banyak yang pura-pura kenal diri loh sebenarnya. Padahal nggak kenal-kenal amat gitu. Dan yang menarik adalah ketidakmengenalan diri disebabkan oleh apa? Terlalu sibuk
untuk kita melakukan sesuatu hal, apalagi menilai, katakanlah gitu ya, sesuatu yang di luar diri kita gitu. Dan kita itu pengen selalu apapun yang terjadi sesuai dengan apa yang saya mau gitu kira-kira. Urusan nggak mau ya udah gitu. Nah, ini satu hal juga sih teman-teman ibu bapak yang harus kita ketahui ya, bahwa nih ya, saya garis bawahi nih. Ini mungkin agak sedikit merubah paradigma gitu ya. Intinya cuma satu aja. Semua apapun tentang hidup, inti dari semuanya adalah urusan tentang keputusan diri. Tanggung jawab diri. Nggak ada sama siapa-siapa, termasuk Allah gitu misalnya. Jadi nggak bisa gini misalnya. Aduh, aku tuh hidupnya gini, kenapa diuji oleh Allah gitu. Enggak lah, Allah tuh konteksnya ya kalau diuji tuh agak-agak oke ya bahasanya ya, karena mungkin itu hal yang membuat dia lebih oke lah gitu. Tapi buat begitu nggak suka, aku kayaknya diazab deh gitu. Jadi akhirnya ada apa ya, pihak yang harus disalahin gitu. Aduh, aku tuh gini gara-gara diuji Allah, diazab Allah apa lah. Ingat ya, ini kita penting banget untuk menyadari kalau dalam perspektif ini nih ya. Allah, entah itu Tuhan, entah itu apapun nanti kita sebut dengan nama ya apapun gitu. Beliau ini hanya fasilitator pembelajaran kita gitu. Nyediain tempat, nyediain hukum. Yang mau belajar siapa? Ya diri gitu kira-kira. Dan memang sih mungkin salah satu kebiasaan kan harus ada faktor yang disalahkan kenapa aku gini. Nah berarti kalau dalam tanda petik ada kata salah dalam konteks hidup gitu. Itulah kita masuk ke dalam level yang mungkin penting untuk di-upgrade. Kita justru malah menjadi yang namanya korban hidup, victim of life gitu. Aku tuh gini gara-gara dia. Aku tuh gini gara-gara mereka. Aku tuh gara-gara, udah semuanya faktor eksternal disalahin aja. Berarti kita tuh lagi hidup atau lagi jadi korban hidup sih gitu. Dan akhirnya begitu menyalahkan, even dirinya disalahin terus gitu. Gitu ya. Jadi akhirnya apa coba? Gimana kita mau bisa mengalir dalam si ongoing tadi nih, flow tadi gitu. Sementara sama yang paling tiap hari ketemu, tiap hari bareng, dan yang paling setia loh. Si diri ini loh yang mau temenin kita terus-menerus gitu. Mau gimana pun juga. Yang mungkin kita terlalu sibuk membangun relationship baik sama orang di luar diri kita, sama siapa gitu. Tapi yang harus dipertanyakan adalah, sudahkah kita memiliki good relationship sama diri sendiri gitu. Yang jangan-jangan waktu self-talking aja bahasannya jelek mulu gitu misalnya. Merendahin mulu gitu misalnya. Yang akhirnya lupa bahwa sekali lagi ya, yang selalu kita pakai hashtag tuh, my life is my making, titik. Hidupku tuh apa yang saya pilih sih gitu. Kan ada satu quotes ya mungkin ya. Kalau masih ngelihat yang salah yang mana, itu belum belajar sih gitu. Karena ngurusinnya salah benar gitu. Tetapi kalau udah mulai ngelihat gak ada yang salah kok dalam hidup, nah mulai belajar nih, gitu. Karena sekali lagi ya, ini semua rangkaian loh, rangkaian gitu, rangkaian yang panjang yang kita masuk ke dalam wilayah apa ya, sesuatu yang terus ongoing proses gitu. Nah banyak orang yang maaf ya, dia tuh parkir di masa lalu terus gitu loh, ibu dan bapak, teman-teman. Karena kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan ini, kesalahan itu yang akhirnya ngebuat nggak menjadi flowing gitu kira-kira. Nah jadi mungkin di awal ini review ya yang kemarin-kemarin gitu. Jadi poinnya adalah pada akhirnya apapun ya termasuk agama gitu. Semua hanya jalan untuk mengenal diri sih sebenarnya. Karena ya itu tadi pengenalan diri ini adalah perjalanan proses seumur hidup gitu. Nah even semua yang didatangkan dalam bentuk eksternal siapapun itu gitu.
itu pasti adalah dalam tanda petik ya, messenger lah kalau kita sebut gitu. Untuk tetap mengenali diri kita kok gitu. Kan kita udah bahas ya, marah tuh udah ada di dalam. Orang yang di luar tuh nggak pernah bikin kita marah, dia cuma mencet tombol aja, tuh kamu masih punya marah gitu. Marahnya masih di level itu gitu. Bukan dia yang bikin kita marah, bukan. Marahnya udah ada gitu. Keselnya udah ada, bencinya udah ada. Dan itu paket komplitnya udah ada sih di dalam kita gitu. Jadi nanti begitu kita cuman lagi diingatkan, dipencet tombol marah, dipencet tombol benci, dipencet tombol apa bad mood lah, apa dan lain-lain. Itu semua sudah tersedia di dalam diri kita gitu. Karena kalau nggak ada, nggak akan terjadi gitu. Nah jadi ketika kita melihat ini sebagai simulasi pembelajaran terus gitu. Mungkin kita akan lebih melihat hidup ini adalah petualangan gitu loh Bu. Bukan apa ya, aduh aku tuh menderita gitu dalam hidup berat gitu. Tapi once kita melihat ini sebagai journey, berpetualang, Ibu Bapak kalau lagi berpetualang kan kita jalan aja terus gitu ya. Dan ketika kita jalan terus tuh kita akan menghadapi apa tuh excited gitu. Kenapa? Karena ini petualangan gitu. Maka juga mungkin dianalogikan hidup tuh kayak lagi baca buku gitu. Kalau sekarang lagi sedih, emang lagi chapternya sedih aja sih gitu. Don't stop reading dong, yuk terus. Karena begitu nanti 3 halaman berikutnya, jangan-jangan udah mulai masuk ke alur menyenangkan gitu. Dan buku kalau happy terus kan nggak rame ya gitu. Apalagi sedih terus sih gitu, ya nggak rame juga gitu. So, kita lagi ada dalam quote and quote battle masing-masing gitu. Tapi jangan lupa, every battle itu dalam long war. Beda ya, battle sama war dua hal yang berbeda, nanti kita ngerti gitu. Nah jadi balik gitu ya untuk kita pemanasan di awal. Semakin kita mulai bisa menyadari gitu bahwa oh oke, semua ini dalam konteks yang namanya journey gitu. Life must go on juga. Kita nggak bisa absen hidup loh. Lagi males, aduh hari ini absen hidup. Nggak bisa loh. Tetap hidup kok gitu. Dan mau nggak mau kan ya dilampaui atau enggak gitu. Karena balik lagi ya, external things yang datang ke kita disebut bahasa semesta yang kita sebut peristiwa lah gitu. Kita jangan lupa bahwa peristiwa itu bahasa alam, bahasa semesta yang datang ke kita gitu ya. Makanya kan Nabi Muhammad disuruh Iqra gitu ya. Ini membaca peristiwa kan salah satunya. Pilihannya cuma ada dua. Membuat dirimu bertumbuh atau membuat dirimu terluka, selesai. Dan itu pilihan. So pada akhirnya ya, dari kertas ini, semua pada konteks apapun adalah choices, pilihan. Nah jadi saya mau memilih apa, your choice gitu. Nah cuman yang harus disadari, milihnya sadar atau enggak sih gitu. Saya mau memilih tambah terluka atau saya mau memilih yang datang untuk saya jadi bertumbuh gitu. Karena itu paradoks banget. Satu dan lain hal. Seperti yang pernah kita bahas kiam ya. Kiam itu diartikan hancur ya benar juga sih. Tapi tidak ada kebangkitan kalau nggak ada kehancuran. Nggak bisa. Dan itu paradoks gitu memang. Nggak mungkin menemukan terang kalau kita nggak gelap dulu gitu. Gitu ya. Ya balik lagi gitu bahwa konteks dari semuanya ini sesuatu hal yang kita jalani dalam bentuk yang namanya berpetualang gitu. Jadi mungkin the higher self ini adalah petualangan menemukan diri sejati gitu. Kalau udah petualangan tuh enak gitu ya bahasanya kayak gini. Beda ya teman-teman ibu bapak kalau main yuk gitu. Sama kerja, nah itu beda tuh. Makanya kalau kita ngelihat life is only the game, permainan, oh ya udah namanya juga permainan sih gitu. Kan kita buka, kan nggak ada ya kata-kata hidup adalah bekerja pekerjaan gitu, tapi hidup adalah permainan gitu. Meskipun saya selalu ulang-ulang, permainan yang nggak bisa main-main sih gitu. Clear ya? Nah jadi di sini kita ada beberapa variabel sekali lagi. Satu, identity. Dan kita melihat Islam ini sekali lagi ongoing. Jadi kalau sekarang kamu udah Islam belum? Ya kita semua berproses lah. Makanya kan lagi sholat ihdina siratal mustaqim balik lagi. Ihdina siratal mustaqim balik lagi, balik lagi, balik lagi gitu.
Semuanya pasti ongoing proses. Karena kita akan menemukan hal baru terus gitu loh teman-teman ibu bapak. Pasti deh gitu. Karena every moment itu fresh born sebenarnya. Detik ini belum pernah loh kita. Saat ini tuh belum pernah loh gitu. Makanya kita tuh terus membaru, membaru, dan membaru gitu. Ya cuman proses membaru ini kalau kita nyangkut di masa lalu terus, apalagi nyangkut di masa depan, ya gimana kita akan being present gitu. Ya, jadi apapun yang sedang dirasakan, mau sekarang lagi sedih, lagi takut, lagi khawatir, lagi apa, terus keep reading. Emang lagi chapter di situ sih gitu. Keep reading aja. Jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk move on, jangan lelah untuk ongoing gitu. Karena ya that's life gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Ya, nah kita akan lanjut. Oke ya, aman ya teman-teman ibu bapak ya. Mudah-mudahan ini sangat menggambarkan dari beberapa pertemuan yang lalu lah gitu. Jadi sekarang kalau ini kajiannya memang dalam tradisi Islam tapi sangat universal karena kenapa? Karena Islam yang kita bahas tuh bukan identitas, bukan. Tapi universal banget gitu. Dan ya menarik gitu ya ketika kita mau belajar terhadap apapun gitu. Kita akan banyak mendapatkan puzzle-puzzle kebenaran yang mungkin dititipkan sama siapapun yang kita nggak anggap bahwa itu akan dititipkan buat kita gitu. So that's why rumus utama dalam ini semua jangan lupa ya, ini saya kembali dulu ke 3 rumus inti nih. 1, keep compassion, welas asih, udah aja. Ini pegang baik-baik. Karena nggak pernah rugi, jadi orang yang berwelas asih itu nggak pernah rugi aja. Dan yang jauh lebih penting lagi karena kita learner, pembelajar, rendah hati deh. Karena kalau nggak rendah hati, kita ngerasa tahu gitu. Begitu kita ngerasa tahu, semesta akan berhenti mengajarkan sesuatu gitu, quote and quote ya. Sebenarnya bukan semesta yang berhenti sih, kitanya yang berhenti. Begitu nggak rendah hati, kita stop untuk learning. Dan stop untuk learning itu stop untuk tumbuh gitu masalahnya. Duh, saya ada beberapa pertemuan ya. Aduh, saya tuh sangat benar-benar amazed banget gitu. Kebayang nggak? Yang hadirnya usia paling muda 78 tahun. Itu paling muda tuh gitu. Dan bilang bahwa saya tetap mau belajar meskipun sini. Tapi paradoksnya di satu sisi ada yang bilang, ah aku udah tua lah, ngapain lah belajar, udah tua lah gitu kira-kira. Nah balik gitu ya, itu semua stigma sih sebenarnya. Karena nggak pernah ada waktu untuk berhenti sih sebenarnya. Dan yang paling penting lagi di tengah adalah, balik lagi ya, moderat sih. Ini penting banget. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri gitu. Karena kalau kita moderat, kita mungkin akan bisa menerima sesuatu yang kita nggak suka, dan padahal di tempat yang kita nggak suka banyak banget hal yang kita penting untuk tahu gitu. Apalagi kalau misalnya maaf ya terlalu maaf banget nih sensitif lah, beda dikit, agama yang beda misalnya, kepercayaan yang beda, suku yang beda, dia nggak mau tahu gitu. Padahal ya balik lagi ya, semua apapun message bisa datang dari manapun gitu intinya. Jadi balik lagi, kalau kita ngomongin 3 kunci utamanya ya, be compassion, tetap rendah hati dan moderat gitu. Karena ini 3 hal ini tuh nggak rugi aja gitu kira-kira. Oh dan by the way ini memang harus dilatih ya gitu. Harus dilatih. Rendah hati tuh skill. Skill. Moderat itu skill juga gitu. Karena disadari atau tidak kita tuh udah diimpuls sama program yang justru polar gitu. Apalagi di pendidikan masyarakat kita gitu ya. Dengan konteks religiusitas gitu misalnya. Ya balik lagi tuh. Biasanya dalam konteks bahwa mana benar mana salah gitu kan. Itu polar banget gitu. Tapi ini poin penting yang saya rasa yuk selalu kita bawa kemana-mana gitu teman-teman ibu bapak. Ya teman-teman ibu bapak gitu ya kira-kira. Hari ini kita santai-santai aja ya. Relax ya. Nggak usah berat-berat ya. Yang penting ada something yang bisa kita apa namanya. Ada sesuatu yang bisa kita reflect gitu. Nah, udah ya pemanasan nih. Nah, sekarang kita mulai. Nah, dalam wilayah ini, supaya sedikit ada gambaran dan bagan gitu ya, saya selalu pengen ngebawa ke self gitu.
Kan kalau ngomongin higher self, saya ulang-ulang, mungkin sekarang jadi lebih ngerti dikit tentang aku serahkan kepada yang di atas gitu. Di atas tuh apa ya? Bukan di atas as a geographical, bukan. Tapi kalau saya mau mengambil keputusan, saya menyerahkan ini kepada diriku yang lebih tinggi deh. Bukan diriku yang rendah, yang di situ hanya tertutup oleh identitas gitu. Tetapi poinnya adalah diri yang higher di sini nanti kita ngerti bahwa concernnya adalah quote and quote lebih menuju kepada si fitrah gitu kira-kira. dalam dalam iya bun, pelan-pelan ya. Ya, ya beratnya sampai tadi aja. Nah ini sekarang mulai agak naik gitu skalanya dikit-dikit. Gitu. Oke, gitu ya kira-kira. Dan balik lagi, semuanya ini contoh lah ya teman-teman ibu bapak. Kemarin saya ngobrol sama Mas Abrang nih. Ini dapat banyak knowledge banget gitu. Kita tahu bahwa semua proses yang namanya evolusi gitu ya. Bahwa tipikal ada yang namanya nature, ada yang namanya nurture. Jadi ini adalah bawaan alam, tapi nurture itu adalah di pembelajarannya gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks gitu ya. Kan kemarin tuh ada kita bicara tentang demokrasi flora fauna gitu, itu lucu sih. Jadi dibagi tiga gitu. Ada pohon, ada binatang, ada manusia gitu. Kita tuh yang mana sih gitu. Jangan-jangan tubuhnya manusia tapi kesadarannya kesadaran pohon gitu. Kenapa? Karena pohon, dia nggak bisa gerak. Pokoknya dia cuma ngikutin alamnya, nature-nya aja, 100%. Karena ya dia nggak bisa gerak, dia pohon lapar nggak bisa nyari loh, quote and quote ya. Pokoknya dia cuma nerima apa yang alam berikan kepada dia, gitu. Jadi kalau sekarang saya cuma nerima apa yang dikasih dari eksternal, saya cuma dapat dari trending topiknya apa, saya cuma pokoknya katanya dan lain-lain. Ya udah, pokoknya itu cuma ikut dari konteks yang namanya means kalau saya gambarkan sederhana, eksternal tuh 100% aja. Pemikiran-pemikiran orang lain, omongan-omongan orang lain gitu, bahkan nggak pernah ada dari inside dirinya sendiri gitu. Dipikir-pikir apa bedanya sama pohon ya gitu kira-kira gitu. Ya juga ya kemarin tuh ngobrol gitu. Nah artinya, tapi Quran tuh suka bilang kan agak nyindirnya bahwa apa bedanya kamu sama binatang ternak. Oh itu satu level. Kenapa? Karena dia bisa bergerak. Mau lagi hujan gimana pun lapar nyari dia gitu. Tapi itu kan urusannya cuman laparnya dia, urusannya dia, kepentingannya dia gitu. Iya ya, kenapa Quran itu selalu mengatakan apa bedanya kamu sama binatang ternak gitu. Anyway, ini semua ini ada di dalam diri kita gitu ya, dan kita bisa milih loh. Ingat tadi kata kuncinya adalah pilihan. Kita mau milih jadi pohon, mau milih jadi binatang, mau milih jadi manusia, that's your choice. Karena kalau dalam konteks yang namanya binatang, urusannya cuma apa coba? Makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi gitu. Tuh kalau di dalam Quran tuh kelasnya Al-Baqarah mulu gitu. Al-Baqarah mulu gitu, muter-muter di situ gitu. Ya meskipun mungkin ya kalau kita ngelihat secara perjalanan, oh ternyata Al-Baqarah ini diperjalankan untuk jadi Anas ternyata gitu. Untuk menjadi level yang namanya manusia. Dia yang bisa memilih gitu. Karena apapun deh teman-teman ibu bapak ya, mungkin ini bahasa yang kita penting untuk sama-sama sadari gitu. Value dari kita sebagai manusia itu outputnya cuma satu sih saya rasa. Apa yang bisa kita kontribusikan kepada society gitu. Itu aja sih. Kontribusi kita apa sih gitu. Mungkin ini kalau dalam bahasa Quran disebut sebagai rahmatan lil alamin gitu. Nah terus kalau sekarang makan masih mikirin diri sendiri, minum masih mikirin diri sendiri, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kan belum layak disebut manusia dong, gitu kira-kira. Nah berarti jangan-jangan kita pakai diri pohon kita, diri binatang kita, atau diri manusia kita, itu untuk mempermudah kayaknya gampang banget gitu. Atau mungkin kalau di wilayah filsafat, nabatiyah, nabati gitu. Hewani, baru manusia gitu. Tumbuh sih, membesar,
tapi nggak ngapa-ngapain gitu lah. Pohon ini bukan berbicara merendahkan atau gimana, bukan loh ya. Tetapi poinnya adalah bagaimana concern dalam wilayah, bagaimana kita terus mau melakukan yang namanya pertumbuhan gitu. Nah, artinya ini kita penting untuk kita telaah terus gitu. Makanya kan saya selalu memberikan sebuah terminologi, kan ujung-ujungnya ya kalau dalam terminologi apapun dalam konteks Islam itu kan disebut takwa ya. Takwa itu adalah kewaspadaan gitu. Ya mungkin kalau digambarin sekarang, waspada terhadap kepohonan, kebinatangan, atau tetap jadi manusia gitu. Itu poinnya. Dan ini bukan bicara dalam konteks baik buruk, bukan, karena kita wilayahnya dalam konteks yang namanya ekosistem gitu ya. Semuanya berperan lah gitu kira-kira. Dan kita bisa memilih peran itu gitu. Anyway. Nah, saya mau balik ke si higher self tadi, teman-teman ibu dan bapak. Nah, kalau begitu, berarti kan kita ini punya multi-layer consciousness dong, gitu. Mungkin yang sering kita bahas bahwa kalau kita bicara dalam konteks self atau diri, ini jadi Houston Smith itu ngebagi dalam konteks selfhood itu adalah diri, dan dia berbicara tentang the reality gitu. Nah, reality ini mungkin kalau saya kaitkan, ini kita bicara dengan tentang dimensi. Yang sering kita sebut, yang dalam pembelajaran kemarin, itu kita sebut dengan sesuatu yang goib gitu kira-kira. Makanya agak ngerti bahwa, oh iya ya, kenapa di awal Al-Baqarah, orang yang takwa itu adalah orang yang percaya kepada yang goib gitu misalnya. Dan goib ini kan bukan masalah uka-uka, hantu, setan, bukan gitu ya. Tetapi there is layer of dimensi gitu, dimension. Gitu ya. Nah, mungkin ini kita udah sangat familiar nih. Sangat familiar. Tapi saya rasa penting untuk kita bedah lagi, penting untuk kita renungkan ulang lagi atau kita selami lagi tentang bahwa teman-teman kita udah bahas ulang-ulang ya kalau kita bicara dalam konteks sebuah kesadaran. Yang dilakukan dalam wilayah sadar ini cuman 1-5% aja. Selepasnya tuh prasadar gitu atau subcon lah gitu ya. Itu berarti kan almost 95% lah gitu kira-kira. Kebayang nggak? Kita memilih tanpa sadar dan itu diulang-ulang dengan tanpa sadar. Tapi kita pengen sesuatu hal yang lebih baik gitu. Padahal milihnya aja jangan-jangan nggak sadar gitu. Kenapa? Balik lagi ya, ini yang sering kita sebut wilayah yang namanya program. Program ini sering kita kaitkan dengan yang namanya habits gitu. Jadi habitual yang diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang gitu. Dalam arti pengulangan-pengulangan ini sih saya rasa yang harus kita mulai perhatiin deh teman-teman ibu bapak. Apa sih yang sering saya pikirin misalnya? Apa sih yang sering saya putuskan misalnya dalam keseharian? Dan mungkin nanti kita lebih menyadari bahwa keseharian kita tuh hanya program berulang yang itu-itu terus gitu misalnya. Dan balik lagi ke statementnya Einstein gitu ya, kamu pengen hasilnya beda tapi kamu ngerjain itu-itu mulu, ya nggak bisa lah gitu. Jangan-jangan tiap hari saya kerjanya nyinyir mulu gitu, tanpa sadar loh. Nyalahin, mendinai, atau justru malah selfish gitu. Atau justru malah balik lagi gitu ya, dan itu adalah sesuatu hal yang itu penting banget loh untuk kita telaah. Dan ini nggak bisa ya ada yang nelaah kecuali diri sendiri gitu. Makanya kan self-reflection, self-awareness gitu kalau kita bicara dalam bicara dalam topik-topik yang sekarang lagi sering gitu, itu kan sesuatu hal yang mengajak kita bahwa program apa sih yang biasa kamu pakai keseharian ini gitu. Jangan-jangan program 10 tahun yang lalu sama program sekarang masih sama gitu Bu, Pak. Gitu-gitu terus gitu. Akhirnya nggak mendapatkan sesuatu yang baru karena kenapa? Ya gimana mau berubah hidupnya kalau nggak merubah kebiasaan gitu. Merespon masalah dengan marah yang sama misalnya. Merespon sesuatu dengan panik yang sama gitu misalnya.
So artinya nanti kita ngerti changing life itu datangnya dari mana sih gitu. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita punya satu satu hal sih ya, bahwa ini saya ke kunci-kuncinya dulu gitu ya. Ternyata hidup itu bagaimana kita selalu memanage sih. Memanage apa ya? Memanage diri aja sih sebenarnya. Gitu, karena once kita tidak memanage diri, ya tidak akan ada perubahan gitu. So ibu bapak, secara sederhana, kita semua lagi belajar menjadi good manager setiap saat gitu. Karena at least tubuh fisik aja ya, kita ngomongin selfhood yang paling kulit. Jadi ini kalau boleh pakai analogi, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ini kalau pakai terminologi kita 2 tambah 2-nya, ininya log 10 ribunya di sini gitu. Ya, gampangannya begitu. Gak usah jauh-jauh aja. Disadari atau tidak, tubuh fisik kita itu punya 50 triliun sel. Kita membawa kemana-mana tuh community 50 triliun sel loh gitu. Yang dimana ini at least kita memanage loh. Banyak banget gitu dalam tanda petik. Maka kalau dalam perspektif spiritual katakanlah, ibu bumi pinjaman, ini pinjaman nih. Masa sih nggak kamu rawat gitu? Si pinjaman ibu bumi yang kamu pinjemin ini sebagai rumah gitu katakanlah. So ibu bapak dianalogiin ya, ada yang pinjam rumah ibu bapak. Pinjem nih, pinjem namanya juga pinjem. Terus nggak dirawat rumahnya, yang minjeminnya kan kesel pasti gitu, quote and quote ya gitu. Nah ini udah dipinjemin si ibu bumi dari konteks yang namanya tubuh fisik ini, dipinjemin ini semua dengan kecerdasannya, dengan semuanya. Terus di mana memanage perawatan tubuhnya gitu misalnya. Jadi berbicara tentang tadi ya, kita bicara tentang apapun gitu. Dalam wilayah yang namanya berkontribusi. Jadi manage ini pada akhirnya kita cuma punya hashtag untuk melakukan yang namanya merawat. Perawatan gitu. Karena kalau dalam memayu hawuning bawono gitu ya, ini bumi itu udah indah. Bikin lebih indah gitu. Berarti kan concernnya adalah perawatan di situ. Looking after, take care gitu. Ya sekarang pertanyaannya, gimana mau merawat external self kalau self internalnya aja nggak dirawat gitu? Kan berarti concernnya yang pertama kemana? Ke diri lagi gitu. Ini baru dalam wilayah as a physical. Nah Houston Smith dia bilang, reality yang paling rendah itu disebut terestrial. Terestrial tuh fisik aja. Bahwa realitas ketika kita disentuh tuh kulit kita kerasa, ketika kita bisa ngerasain gatal, itu terestrial gitu kira-kira. Dan ini wilayah perawatan yang penting dan ini semuanya penting untuk dirawat gitu ya kira-kira. Itu satu. Nah ternyata dalam wilayah konteks as a physical ya nggak hanya body kan, kita juga punya mind nih di sini. Terlebih nanti kita bicara masuk dalam wilayah soul, apalagi dalam konteks yang namanya spirit gitu. Dan dalam konteks terminologi Islam mungkin ini sering disebut dengan yang namanya jasad, jiwa, roh gitu kira-kira. Sebenarnya ini nanti jiwa itu bagian dari nafsi ya. Nafsi itu sebetulnya artinya diri, tapi itu panjang lah. Tapi poinnya ini kan sering kita ulang-ulang gitu. Dan yang menarik adalah ketika ini pengulangan, ternyata wilayah semua fisikal maupun non-fisikal. Itu semua adalah wilayah perawatan dan tanggung jawab diri kita gitu. Berarti kalau pakai ada kata-kata pertanggungjawaban gitu ya, kita bertanggung jawab loh terhadap 50 triliun sel ini. Diapain sih mereka gitu? Dalam tanda petik gitu ya. Nah makanya dalam konteks si Houston Smith bilang bahwa yang nanti masuk ke dalam tahapan intermediate, nanti masuk ke dalam celestial, nanti masuk ke dalam infinite gitu.
Nah, higher self nanti ada di sini. Our infinite being. Di mana concern infinite being inilah nanti yang disebut perjalanan meniti ke dalam gitu. Nah, menariknya saya bisa menerima ini sebagai poin gini, Bu, Pak. Ya saya dalam kesadaran yang ternyata setelah ngerti bahwa oh, ternyata dari level paling 1 ke 4 bawah dan atas itu mungkin dalam terminologi Islam sering disebut dengan wilayah yang namanya perjalanan haji gitu. Bahwa infinite ini adalah perjalanan menuju kepada Baitullah di mana pengenalan Tuhan quote and quote itu ternyata nggak pernah ada di mana-mana gitu kira-kira. Nah kan menarik ya, oh ternyata semua apapun yang kita tahu secara konteks ritual ternyata bukan keluar kok gitu. Ternyata syahadat ya ke dalam, sholat ya ke dalam, saum siam ya ke dalam, zakat ya ke dalam, haji juga ke dalam gitu kira-kira. Karena ternyata wilayahnya bukan bukan keluar diri gitu kira-kira. Nah yang menarik kalau ke dalamnya udah beres, maka lakukanlah keluar gitu. Keluarnya bentuknya apa? Kontribusi tadi gitu. Ya, dah ya, ini peta dulu. Nah, sekarang supaya kita bicara ada how to-nya dan kita mulai bisa ngerti dalam wilayah which part the higher self gitu. Supaya nanti kita ngerti Ibu Bapak ternyata problem tuh cuma ada di wilayah itu gitu. Nah, mungkin saya bagi dua gini supaya gampang. Ingat ya bahwa setiap kehidupan ini at least ada 3 kelahiran. As a biological self, psychological self, spiritual birth. Kita udah bahas itu gitu. At least sekarang secara realitas kita punya tubuh secara biologis. Dah, biologis lah ya. Fisik nih. Jangan lupa nih, fisik ini community 50 triliun sel loh. Kita penting untuk merawat. Nah, masuk dikit ke dalam. Ya kalau tadi bahasanya kita menuju kepada terestrial, itu kita masuk ke dalam konteks yang namanya psychological lah. Makanya bayi baru lahir itu nggak bisa ditanya 2 tambah 2 berapa, kenapa? Dia belum lahir secara psychological, dia baru lahir secara fisikal. Anyway, baru setelah dia kenal aku, ngerti, mulai on gitu secara psychologicalnya, di situ mulai dia bisa melakukan sebuah activity gitu. Nah, ini sering kita sebut segitiga sama sisi yang penting dalam hidup. Inilah disebut wilayah jiwa lah katakanlah. Karena nanti kalau udah beres di wilayah jiwa, di sini ada garis pertengahan gitu ya. Kita akan melampaui ini. Inilah wilayah roh gitu. Infinite, super highest gitu. Ini highest nanti ada di sini nih. Karena nanti kita ngerti dalam beberapa perspektif bahwa we are spiritual being yang lagi learn jadi manusia gitu, yang lagi belajar jadi manusia. Kita tuh adalah roh yang dikasih jasad gitu. Nah, jangan-jangan kita terlalu sibuk sama aksesorisnya, tapi yang primernya lupa gitu. Nah, ini nanti disebut sebagai universal self kan. Lah, kita semua kalau kita bicara dalam konteks universal self, bahasa gampangnya lah ya. Salah satu hukum semesta itu adalah oneness. Yang kemarin kita bahas, meskipun berapa puluh yang gabung di sini dengan kotak-kotak tertentu ini, kita ada dalam satu layar loh. Mau nggak mau. Cuman satu layar ini dipisahkan dengan nama yang berbeda, bentuk yang berbeda. Akhirnya ketika kesadaran kotak itu terjadi, kita jadi lupa lagi ngelihat layar gitu. Nah, di situ chaotic terjadi. Di situ kita bisa merendahkan, menghina, mencela gara-gara apa? Mau beda nama, beda agama, beda sudut pandang, beda keturunan, beda semuanya. Karena kenapa? Kita meninggalkan si oneness ini sendiri gitu. Karena kenapa? Ya kita dalam tanda petik fokus kepada kotaknya masing-masing gitu.
Maka lawan dari wanas kita sebut sebagai manyness. Keterkotakan, keterpisahan gitu. Nanti ini berkaitan sama identitas banget sih gitu. Anyway ya, nanti kita menuju ke situ. Makanya kalau kita mau bicara ya teman-teman, ini sedikit nih ya. Ini alam fisik, ke kiri itu fisikal, ke kanan tuh super duper non fisikal, gampangannya gitu aja ya. Nanti kita pakai terminologi berikutnya gitu. Nah ini tuh disebut alam tengah, alam antara. Makanya penting banget. Makanya alam tengah ini dalam perspektif bahasa, tengah di antara itu disebut barzah gitu. Makanya kalau kita sering dengar kata-kata barzah itu sebenarnya bukan nanti, bukan. External world namanya dunia, katakanlah begitu. Internal world namanya akhirat gitu. Berarti nanti kalau kita ngerti ini semua dalam wilayah yang agak lebih luas, kan ini bukan bicara letak geografis, bukan. Oh Allah bukan letak geografis kok. Kita udah bahas ya. Oh ternyata berarti kalau begitu dunia bukan geografis, katakanlah. Akhirat begitu, barzah begitu, surga, neraka pun begitu gitu. Ternyata semua ada di dalam gitu. Gitu ya. Ternyata kita ini sedang berjalan menuju kepada, yaitu tadi, at least dari pohon ke binatang ke manusia, itu paling gampangnya begitu. Dari 2 tambah 2 ke akar 16 log 10.000, gitu kira-kira. Dari terestrial menuju ke celestial, menuju kepada infinite, gitu. Nah cuman nanti nyangkutnya di mana sih, gitu. Yang kita nanti sebut sebagai problem, yang nanti kita sebut sebagai obstacle of life, yang nanti kita sebut sebagai apapun lah, itu ada di mana? Ternyata di sini nih. Kenapa? Ada bagian jiwa kita yang selalu bergejolak gitu. Maka nanti derajat jiwa tuh banyak lah. Dan ternyata gejolak jiwa itu ditentukan oleh 3 pilar utama. 1 namanya pikiran, 2 namanya perasaan, 3 namanya adalah emosi. Dan segitiga sama sisi ini akan membuat dalam bentuk yang namanya memori gitu. Dah aja. Di mana segitiga ini besarannya pikiran, perasaan, emosi, tapi di sini ada imajinasi, ada fantasi, yang akhirnya apa? Ada ketakutan, kekhawatiran. Ini yang terus bergejolak setiap saat gitu. Maka jiwa yang gejolaknya tinggi itu di level paling bawah, inilah yang disebut wilayah nafsul amarah kalau dalam perspektif tasawuf gitu. Nah ini kita penting untuk merenungkan sih, gejolak ini mayoritas nggak gitu. Pikiran, perasaan, emosi bergejolak terus. Pertanyaan, kenapa dia bisa bergejolak? Karena dia diimpuls oleh faktor dari biological self kita, karena kita punya indera gitu. Kita dengar, kita lihat, masuk ke dalam pemikiran. Pikiran juga ditentukan oleh apa? Perasaan. Maka satu perasaan itu bisa punya ribuan pikiran loh. Dan ternyata perasaan juga ditentukan oleh apa? Emosi loh. Dan ternyata emosi berkaitan sama apa? Fisiologis lagi ke sini. Berarti antara mind, body, soul ini kan nggak main-main gitu loh. Bagaimana kita merawat ini semua, ternyata ujung-ujungnya untuk apa? Melakukan manajemen segitiga sama sisi aja. Inilah sering disebut dengan kata-kata wilayah manas gitu. Ilahiyahnya disebut Isa gitu. Maka kita ini perpaduan antara wilayah manas dan Isa. Nah nanti itu disebut sebagai konteks yang namanya manusia gitu. Maka sebetulnya problemnya datangnya dari mana? Dari manas aja sih gitu. Pikiran, perasaan, emosi. Pikiran, perasaan, emosi gitu. Dimana nanti kita ngerti bahwa, oh ternyata pikiran bukan aku ya. Oh ternyata perasaan bukan aku ya. Quote and quote ya. Karena nanti kalau kita bicara dalam konteks yang namanya fitrah, fitrah tuh ada di sini gitu. Makanya nanti kan kita mau masuk bulan Ramadan nih.
So Ramadan itu artinya pembakaran. Membakar apa? Membakar manas supaya Idul Fitri, quote and quote gitu. Makanya di bulan Ramadan, antara pikiran, perasaan, emosi itu dilatih habis-habisan. Secara biological self-nya jangan makan, minum misalnya. Dikontrol, di situ dibanyakin volume ibadahnya misalnya ya. Ritualnya deng, sorry bukan ibadahnya. Dibanyakin harus inilah itulah. Kita di dalam satu bulan itu dilepaskan dari kebiasaan sehari-hari kita misalnya. Kalau kita ngelihat dalam wilayah tradisi Islam ya. Jadi Ramadan itu nanti kita bahas ya. Saya ngasih judul bahwa Ramadan itu bulannya manas sebetulnya. Untuk apa? Untuk kita melakukan sebuah manajemen antara pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Jadi teman-teman ibu bapak, to be simple aja ya. Hal yang paling penting dalam hidup adalah bagaimana perasaan per saat ini. Udah itu dulu aja. Udah nggak ada lagi. Karena perasaan ini akan menjadi bensin bagi pikiran untuk melakukan apapun gitu. Maka sadar perasaan, sadar feeling, meskipun perasaan ini nanti kaitannya sama hormonal gitu ya. Karena ini sebetulnya bagian dari chemistry sih sebetulnya. Entah itu DOSA ya, dopamin, oksitosin, serotonin, macam-macam ya gitu ya. Tetapi point of view-nya adalah once kita bisa memanage segitiga ini aja. Dah, ketika bisa memanage segitiga itu, bahasanya kita akan melampaui ranah tengah menuju kepada ranah si highest tadi gitu. Artinya, ketika kita bisa melampaui quote and quote ya, melampaui di sini berarti kan ininya dibikin dalam konteks yang namanya balance lah ya. Kita akan bisa masuk ke sini gitu. Nah, saya ambil contoh sederhana begini Ibu Bapak, simple ya. Ini supaya nanti kita bisa apply mau agamanya apa, kepercayaannya apa, your choice lah gitu. Dengan terminologi apa terserah aja. Cuman ini kan melakukan pendekatan gitu ya. Karena kan semua juga pendekatan by the way, tafsir lah gitu. Contoh. Kita tahu bahwa kita sebagai part dari energy things gitu ya, sebagai makhluk energi, kita tuh simple aja ya. Ini untuk penggambaran aja. Kita tuh makhluk energi pada dasarnya. Makanya kita bervibrasi dan berfrekuensi lah, katakanlah begitu. Sesederhana, kalau kita mulai sadar bahwa energi ini terbatas, berarti kita penting banget untuk punya satu hal aja. Ya ini pakai bahasa yang sering dislogan-sloganin gitu ya. Irit energi. Nah, gitu. Saya selalu mengawali ini supaya kita menyadari tentang konteks dari mulai emotion dulu. Kenapa? Karena emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi tindakan gitu. Dan ini berbolak-balik gitu. Contoh sederhana gini, teman-teman ibu bapak. Kemana kesadaran pergi, energi pasti mengalir. Ya, saya garis bawahi dulu ya. Awareness go, energy flow. Dan energi itu nggak penting mengalir kemana, apapun yang dialirkan akan tumbuh aja. Jadi kalau energi kayak air, kalau air misalnya ya, di taman ada dua, ada benih apel, ada benih stroberi. Kalau air yang banyak ke benih apel, maka apel akan tumbuh. Jadi energi kemana dialirkan dalam diri kita, itu yang akan tumbuh gitu. Jadi teman-teman, first step untuk mengenal si higher self kita, nomor satu, sadar aliran energi. Maksudnya gimana? Nah, contoh ya. Ada dua poin nih. Sadar itu menggunakan akal, mabuk itu menggunakan program. Program itu salah satunya apa? Dogma dan doktrin. Udah gitu aja.
Berarti kalau saya sedang menggunakan akal, saya mulai sadar saya akan mengalirkan energi saya kemana nih per saat ini misalnya. Tapi kalau udah program, udah. Maka kebocoran energi datang dari program. Makanya teman-teman ibu dan bapak, satu hal yang membuat energi kita bocor terus, apa coba namanya? Judgment. Udah aja. Sok, ibu bapak telaah dirinya masing-masing. Seberapa tingkat menilai orang lainnya? Nah, dicek aja. Seberapa tingkat menilai apapun faktor eksternal? Hujan? Ya, hujan. Nah, udah tuh. Begitu itu aja udah jadi kebiasaan, tanpa sadar itu udah bocor-bocor tipis tuh. Hujan salah, panas salah. Misalnya. Ngelihat orang pakai bajunya nggak connect misalnya, nggak connect itu maksudnya nggak matching, di komen. Ngelihat ini sedikit, di komen. Ngelihat itu sedikit, di komen. Seberapa banyak komentar yang nggak penting keluar yang menggunakan energi? Itu direnungin aja. Jadi jangan lupa ya, salah satu yang ngebuat energi cepat bocor, itu karena kenapa? Mengkomentari sesuatu yang nggak penting. Jadi maksud saya adalah, kalau nggak penting-penting amat untuk komentar, mending nggak usah. Udah gitu aja. Kenapa? Karena kata-kata itu pasti berkaitan sama pikiran. Ini tuh relate banget tuh. Dan mau kata-kata yang diucapin atau kata-kata di dalam, kita tuh berkata-kata nggak beres-beres sih sebenarnya. Self talking tuh nggak beres-beres sih sebenarnya. Makanya pikiran disebut monkey mind, loncat depan, loncat belakang, loncat depan. Ngelihat dikit ini kayaknya nggak bener deh, ngelihat ini nggak bener deh, kayaknya gini deh. Semua dikomenin aja gitu. Gitu kira-kira. Ya, jadi simpel banget nih. Bukan bocor lagi kempes, apalagi bergunjing. Iya, coba ya. Bergunjing itu asik, tapi tanpa sadar itu, aduh udah deh. Dalam konteksnya, dalam konteksnya, ya balik lagi sih ya. Kadang something fun kita perlu, oke, kita perlu ada batasan gitu. Ya di grup misalnya atau ngomenin atau apa dan lain, iya, that's something fun, yes. Tapi kita harus tahu limitasi gitu. Itu jangan dijadiin primer gitu. Jadi kamu kegiatan primernya hariannya apa? Ngegibah gitu ya. Janganlah gitu. Kenapa? Karena itu sesuatu hal yang sangat benar-benar leaking energi gitu, membocorkan energi gitu. Nah, yang menarik adalah teman-teman ibu bapak, simpel ya, ini harus latihan nggak bisa enggak. Kita tuh komen, itu auto loh, kalau nggak disadari. Karena kita membiasakan, beda dikit, salah. Nggak sama, nggak matching, nggak bagus. Apapun deh gitu. Nah jadi salah satu cara yang paling sederhana untuk kita tidak membocorkan energi adalah less judgment. Dah gitu. Dah itu penting banget. Kurangi menilai. Ibu bapak beda ya, menilai dan mengobservasi beda. Meskipun kalau ngegosip juga suka ada gini sih disclaimernya. Aku nggak ngegosip ya, ini cuma mengevaluasi. Tapi ngomongin kejelekan orang juga sih gitu ya, sama aja gitu ya kira-kira. Kadang-kadang gitu-gitu. Ini kan evaluasi aja. Ya tapi jadi ngejelekin gitu. Ya terserah sih ya by the way. Nah, tapi maksud saya adalah coba belajar ketika kita lagi ngapa-ngapain, dari kita ngelihat peristiwa dan kita mau komen, itu jaraknya cuma beberapa nanosecond sih. Itu artinya reaksi kan. Dan reaksi yang paling gampang untuk kita sadari adalah mengomentari. Jadi teman-teman ibu bapak ya, kita tuh sangat bisa menilai seseorang dari komentarnya. Udah gitu aja. Tahu banget gitu. Komentarnya gimana tuh tahu banget gitu. Apalagi komentarnya yang, kan saya sering gini ya kalau di kelas, pokoknya kalau saya nanya langsung jawab pasti asbun aja. Fix, kenapa? Itu komentar yang datang, maaf ya, itu pasti nggak pakai akal gitu, pakai program gitu.
Makanya kenapa sih pembelajaran yang terbaik perlu ada questioning, perlu ada nanya. Kenapa kalau saya tanya, at least ada diam dulu untuk masuk ke wilayah akal gitu. Jawabannya mau salah mau benar nggak penting sebenarnya. Jadi sebenarnya taklim tuh latihan apa sih? Latihan mendengarkan pertanyaan supaya saya melatih, saya tidak banyak judgement. Itu sih poinnya. Sebenarnya sih. Mekanismenya di situ sih sebenarnya. Nah itulah nanti kita sebut self-reflecting lah. Atau muhasabah. Muhasabah tuh kan bukan datang nangis-nangis bareng gitu. Bukan gitu sebenarnya. Bukan itu poinnya. Menghisab, muhasabah itu kan menghisab. Menghisab itu kan dalam tanda petik melakukan penilaian diri gitu ya. Salah satunya apa? Ya itu tadi. Saya dalam konteks masuk ke dalam wilayah yang namanya kesadaran. Itu saya pakai akal atau pakai program sih gitu. Gitu ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi nomor satu, kalau mau komen, tahan dulu. Mending nanya ke si higher self. Higher self itu kita sebut wisdom aja ya. Yo, jangan lupa setiap kita punya higher self loh ya. Setiap kita tuh punya wisdom self kita loh. Makanya Gustav Jung tuh bilang, ada arketipe dalam setiap manusia, salah satunya apa? The wisdom self. Gitu. Makanya kalau di Quran, belok dulu ke Qurannya, ini menarik sih. 91 ayat 6 ayat 7 misalnya. 91, 6, dan 7. Dari 7 sih sebenarnya. Dari 7 aja ya. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Jadi kita selalu, sekali lagi, kita lagi melakukan yang namanya under construction soul. Ya. Maka Allah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Tuh pasti ada di situ gitu. Nah, saya sering ngomong gini Ibu Bapak, untuk kita mulai menyadari ya. Setiap kita itu pasti punya future self. Apa itu future self? Diri ideal kita, diri yang kita pengenin, diri yang kira-kira for next akan jadi seperti itu gitu. Ya kita sebut wisdom self tadi aja. Coba itu agak diajak sering ngobrol dalam tanda petik ya. Ke si wisdom self tadi. Karena gini, lowest self kita, katakanlah ini kita sebut sebagai ego aja. Nah, teman-teman ibu bapak, ini sih saya penting banget untuk mengaitkan ini ke perspektif ini gitu. Anyway, sampai sini oke ya, bisa di-follow ya. Aman ya? Sip ya? Oke, aman ya. Gunjing islingan. Ya. Anyway, jangan salah loh ya. Kalau orang lagi ngomongin orang lain, yang dia omongin bukan orang lain, tapi dirinya sendiri, by the way. Kamu tahu nggak? Dia ya, itu begini, begitu, begini, begitu. Lah dia tahu dari mana? Yang dia omongin hanya perspektif dirinya. Jadi kalau ada orang lagi ngomongin orang lain, sebenarnya dia lagi curhat sih, ya udah aja gitu. Oh, dia lagi ngomongin dirinya sendiri sih gitu. Karena kan yang bisa keluar dari apapun dirinya ya cuma dirinya ya, bukan orang lain gitu. Makanya suka lucu kalau ngelihat komen-komen di mana gitu ya, mau di platform gitu ada yang komen inilah, komen itulah, komen inilah. Ah, udah deh gitu. Komen mulu gitu. Ya benar sih, memang ada orang yang perlu caper nggak apa-apa juga sih gitu. Karena mungkin dia nggak tahu tempatnya ya jadi komen gitu kira-kira. Tapi by the way, balik lagi sih, semua yang datang bentuknya komen, ucapan atau apa, itu pasti dari dalam dirinya aja. Karena kan teko yang isinya teh nggak mungkin keluar kopi gitu. Jadi kalau yang keluarnya komennya busuk gitu misalnya, pasti isinya banyak sampah, udah gitu aja. Dan kita punya kekuatan untuk ngambil sampah itu atau enggak. Kalau kitanya kemakan sama sampah, ya sebenarnya yang salah ya saya juga sih gitu. Ngapain udah jelas-jelas sampah. Ngapain diambil sih gitu. Kan itu poinnya. Ya teman-teman ya. Pun ya balik lagi semua faktor eksternal pasti. Itu pasti paradoks gitu. Pasti ada pembelajarannya juga gitu. Nah cuman kalau kita punya state of mind ini, kita jadi takwa gitu. Apa maksudnya takwa? Waspada gitu. Udah mulai nih orang lagi ngeluarin sampah nih. Ah nggak mau ngambil ah. Nah cuman apa nih? What means? Kenapa nih harus ada sampah ini ke saya gitu?
Pelajarannya apa gitu. Nah, ikro-nya kan di situ sebenarnya. Ya. Nah, saya kaitkan gini, teman-teman Ibu Bapak. Pelan-pelan ya. Kalau komen yang bercanda nggak apa-apa, ya sih, bercanda kan beda ya terminologinya. Ha. Tapi kadang-kadang bercanda itu salah satu teknik untuk paling oke untuk melakukan sesuatu. Karena dalam kebercandaan itu ada keseriusan yang serius banget biasanya. Ya itu nanti kita ngomongin teknik lah. Balik lagi ya, vibes bercanda ya kita tahu lah. Karena bercanda itu nanti tergantung relationship. Ya, karena semakin relationshipnya oke, semakin kata-katanya ya candaannya tuh dapat gitu kira-kira. Ya kan candaan orang beda-beda ya, gitu. Anyway. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Ulang ya, teman-teman saya ulang dulu ya. Satu, as a biology, secara biologis kita sebagai makhluk energi tadi, kita tahu untuk dalam tanda petik ya, ini saya kasih bintang. Sebisa mungkin kita mengirit energi, artinya apa? Coba lihat energi saya kayak uang. Kira-kira mau menginvestasikan ke tempat yang rugi, ya jangan diinvestasikan ke situ dong gitu. Jadi kalau nggak perlu-perlu marah, amat marah, mending nggak usah. Kalau nggak perlu-perlu amat untuk kesal banget gitu, mending nggak usah. Kenapa? Wasting energy. Itu penting. Tapi kalau udah jadi program, oh boro-boro mikir wasting energy sih, marah mah marah aja, kesal mah kesal aja gitu. Makanya teman-teman pasti udah pernah ngerasain, nggak ngapa-ngapain tapi lemas banget gitu. Gitu ya. Nggak ngapa-ngapain tapi, aduh gimana ya. Ini nanti sering disebut sebagai vampire energy sih. Kita masuk satu vibes gitu. Kita masuk satu ruangan, terus di dalamnya, let's say, eh, negatif gitu ya, nggak enak. Itu pasti nggak nyaman. Gitu. Kan balik lagi ya, like attract like, bahwa semua frekuensi ditemukan gitu. Jadi ya semua akan selaras sih sebenarnya. Nah makanya, stay away from program. Itu penting banget. Maka maaf ya, mungkin sering dengar kata-kata bahwa the biggest enemy itu self. Self yang mana? Si program sih sebenarnya. Nanti ini karena ada kaitannya sama ego gitu. Anyway, nanti saya akan kaitkan ya. Nah, sekarang kita ngerti dulu gini, teman-teman ibu bapak. Supaya nanti jadi make sense gitu semuanya. Oh, ternyata kenapa agama ngajarin gini, kepercayaan ini ngajarin gini. Ternyata dalam ilmu psikologi gini, dalam ilmu kesadaran gini, dalam sainsnya begini, dalam ini. Semua kita sekarang sedang merangkai itu semua. Dengan limitasi kita. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. So itulah kenapa keep learning. Keep learning. Dah, ya. Nah, kan kalau kita bicara dalam jiwa dengan yang variabel yang paling rendah namanya amarah tadi, berarti gejolaknya kencang banget kan? Udah aja. Ini gejolaknya tuh sangat bergejolak. Kenapa? Balik lagi karena punya indera tadi. Jadi ibu bapak maaf ya. Siapa yang kita dengerin itu memengaruhi gejolak ini juga. Siapa yang kita lihat itu memengaruhi gejolak ini juga. Kenapa? We are what we eat. We are what we eat tidak literally tentang makanan fisik, bukan. Tetapi salah satunya sekarang apa coba? Informasi. Jadi diriku itu tergantung, sangat ada ketergantungannya ya dalam tanda petik ya. Siapa yang saya follow di TikTok, atau siapa yang saya follow di YouTube atau dimanapun lah. Kalau yang di follow-nya akun-akun gibah gitu misalnya, ya udah kita akan muter-muter di situ gitu. Gitu intinya. Nah jadi point of view-nya adalah ini kan juga kita harus aware gitu. Makanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu akan membuat program pada akhirnya. So kita penting untuk punya filter. Sama seperti sekarang yang disebut dengan overload information. Kita tuh sekarang nggak kekurangan informasi, justru banjir. Kita penting bikin filter gitu. Kalau kita yang nggak ngebuat filternya, nggak bisa. Nah sekarang semua dimasukin, yang nggak penting dimasukin. Jadi banyak sampah masalahnya gitu.
Dan kita nggak bisa nyalahin, ya ini gara-gara sosial media sih. Nggak bisa, karena teknologi itu juga paradoks gitu. Tergantung siapa usernya. Ya, nah singkat cerita, dengan bergejolaknya terus ini, itu gelombangnya kalau dalam bahasa gelombang brainwave itu ada di beta terus gitu Bu, Pak. Fight or flight mulu gitu. Fight or flight terus gitu. Kalau tubuh kita lagi fight or flight, berarti tubuh kita lagi tidak melakukan repair and growth, tidak melakukan yang namanya pertumbuhan. Makanya kita perlu relaxing moment gitu. Ingat ya, judgment ke fight or flight, nyalahin, ngebenci. Pokoknya urusannya jadi victim aja gitu. Aduh udah deh, itu frekuensi rendah banget. Itu yang disebut lingkaran setan gitu. Dalam konteks frekuensi neraka lah gitu bahasanya. Cemas, sedih, takut, benci. Oh di situ-situ aja gitu kira-kira. Nah makanya kita penting punya momentary waktu. Dari si beta ini at least ke alpha lah. Ini turun tuh lebih kepada relaxing. Gitu ya. Makanya libur itu disebut holiday. Holy itu suci. Kamu jangan sibuk-sibuk sih gitu. Kerja mulu misalnya. Dalam tanda petik di sini tuh artinya apa? Ada relaxing, si manasnya di relaxing, di ini dong, dibikin relax sebentar lah gitu kira-kira. Healing lah kalau kata anak-anak sekarang gitu. Apapun penamaannya. Nah, dalam wilayah naik ke si wisdom tadi nih, si higher self tadi yang nanti kan ada amarah lah, lawamah lah, mulhamah lah. At least ada di level mutmainah itu, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. At least ada di wilayah teta namanya. Turun lagi ke bawah. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita mengalami sebuah peristiwa dan kita penting meminta advice kepada wisdom self kita, teman-teman ibu bapak jangan lupa ya, setiap kita punya wisdom self. Makanya perhatiin ya, ada teman ya kalau wisdom self-nya lagi keluar, oh bijaksana banget gitu. Ih kamu kok jadi bijaksana sih gitu. Bukan jadi bijaksana sih, dia memang lagi ada di switch di situ aja sih gitu. Jangan lupa ya, wisdom self-nya juga ada, tapi juga dark soul-nya juga ada. Semua orang pasti punya itu aja. Pasti. Ya, dalam wilayah psikologinya gitu, dalam konteks pasti ada wisdomnya, pasti ada the dark room-nya gitulah kira-kira. Pastilah, nggak akan ada yang enggak gitu. Anyway. Nah, berarti kan pertanyaannya, kita mau main di mana sih? Mayoritas harian gitu. Gak mungkin main di level beta terus, tapi pengen happy atau dalam konteks ya, tenang atau pengen flow gitu. Susah. Kenapa fight or flight mulu kok urusannya kalau nggak berantem, kabur. Berantem, kabur gitu. Di situ mulu gitu. Sirkuitnya cuma muter-muter di lapping di situ. Ingat nggak waktu kita bahas tentang si red race teman-teman ibu bapak? Mikirnya pokoknya udah dapat ini nanti dapat apa lagi, dapat ini nanti dapat apa lagi, menggapai, mencapai, meraih. 5 kurang kenapa? Karena pengen 10, 10 kurang karena pengen 15, 15 kurang karena pengen 20. Terus aja. Dapat project 10M, dapatnya 9M, stres kenapa? Kurang satu nih. Buset dah, udah dapat 9 masih kurang coba. Dan dia selalu mikirin kurang satunya, kurang satunya, kurang satunya, kurang satunya gitu. Ya berarti kan kita wasting time untuk selalu ada di wilayah yang gak terlalu penting gitu. Ingat ya, wasting time means wasting life. Maka sekarang sering disebut time management. Kamu penting untuk memanage waktu. That's good. Tetapi termanage-nya waktu datang dari bagaimana kita memanage pikiran, perasaan, dan emosi. Baru waktu bisa termanage. Kalau manasnya nggak di-manage, udah aja. Jadi kita semua lagi belajar manajemen, udah gitu intinya. Udah selalu aja, nggak bisa lepas gitu. Nah, meskipun di level yang paling rendah namanya delta kan, delta tuh state bobo di sini. Ibu bapak kalau lagi bobo pasti ada di delta.
Manas atau wilayah ego yang volumenya kecil banget itu waktu bobo. Makanya antara teta ke bobo tuh jaraknya tipis banget. Teta itu wilayah kalau dalam tradisi Islam disebut wilayah khusyuk. Atau ini state of meditatif, meditasi di situ. Meditatif tuh di sini. Makanya antara meditasi sama bobo emang beda tipis. Ini orang meditasi tapi lama-lama keluar suara. Nah, ini beda tipis memang ya, karena memang jaraknya deketan gitu. Jaraknya deketan. Makanya dalam tradisi Islam, sehari 5 kali kamu kunjungi wilayah tetamu, itulah sholat gitu. Makanya dari wilayah paling atas ke paling bawah, ya konteksnya apa? Latihan. Kita perlu pause moment for a while gitu. Kita perlu ada waktu jeda sesaat. Kenapa? Supaya kita nggak kompulsif kepada program terus gitu loh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berarti dari keseluruhan ini outputnya apa sih? Satu kok teman-teman, akhlak. Udah gitu aja. Berarti kalau bicara wilayah akhlak, akhlak datang dari mana? Dari manajemen pikiran, perasaan, dan emosi. Maka akhlak ini menjadi value. Bukan ibadahnya loh. Nggak ada kalimat di Quran, orang yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin haji. Nggak ada. Tapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Berarti mau kita bicara ritual, semua jembatan untuk memanage ini nih si manas. Karena outputnya bukan itu gitu. Nah sekarang ritual dituhankan masalahnya. Lupa bahwa itu hanyalah jembatan. Untuk apa? Stay ke teta. Kenapa? Karena waktu ke teta, teman-teman ibu bapak, ini kita masuk ke dalam kesadaran lah ya, quote and quote. Nanti ke teta kita dapat something insight, ide apa? Tuh kecipratan gama namanya. Aha momen ada di situ tuh. Makanya ibu bapak, gimana kita mau solving problem kalau chaos? Ide itu datang ketika bukan chaos kan, lagi relax justru gitu. Makanya keren statement Nabi Muhammad ini. Kalau kamu lagi marah berdiri, duduk dulu. Apa maksudnya? Kalau lagi marah lagi di sini nih. Duduk tuh maksudnya apa? Turun dulu ke sini, ke sini, ke sini, gitu. At least ketika udah duduk masih marah baring-baring. Maksudnya apa sih? Turunin dulu nih si gelombang gejolak ini. Kenapa? Kalau kamu mengambil keputusan di gejolak yang rendah, pasti akan rugi juga buat kamu gitu. Makanya kalau di wilayah amarah, di wilayah gejolak yang lagi berkecamuk, at least jangan ngomong, jangan ngambil keputusan, udah gitu aja. Pertanyaan, keputusan harian kita ada di level mana seringnya? Jangan-jangan di sini nih. Tapi nggak sadar. Habis gitu komplain mulu sama hidup. Aduh kenapa ya hidup saya gini-gini mulu? Ya iyalah, keputusannya diambil di level lagi gejolaknya tinggi. Gitu. Nah artinya, kembali ya, konteks berbicara tentang ini adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kan akhlak ini berarti pilihan ya. Takwa ini adalah pilihan. Apa yang memengaruhinya? Emosi salah satunya. Saya selalu mengulang-ulang ini ya teman-teman nih bahwa supaya kita penting gitu untuk menyadari ini sebagai sesuatu yang holistik gitu. Emosi berkaitan sama apa sih? Fisiologis tubuh. Aliran energinya tubuh. Berarti kalau aliran energi tubuhnya stuck, ada satu indikator parameter apa? Tubuhnya jarang gerak, udah pasti aja. Berarti kalau stuck ada kaitannya sama gerak. Makanya gerak ini penting untuk melakukan yang namanya olahraga misalnya. Maka wilayah masuk ke dalam ini olah rasanya. Oh kalau gitu sekarang bisa mulai ngerti nih. Oh ternyata rajin olahraga bisa membentuk akhlak yang baik. Kenapa? Karena energinya flowingnya oke gitu. Makanya setiap
Bunga setiap, ya maksudnya dalam konteks kebanyakan dalam wilayah ritual, pasti ada gerak raga di situ. Maka kalau dalam konteks gerak raga untuk apa? Memanage emosi, memengaruhi perasaan dan juga pikiran. Sholat ada gerakannya nggak? Ada. Sa'i gerakannya ada. Tawaf gerakannya ada. Apa deh konteksnya yang disebut dengan gerakan gitu? Artinya maaf nih ya, maaf banget nih. Ketika kita bicara dalam konteks spirituality, jangan lupa juga untuk memberikan ruang gerak bagi tubuh gitu. Karena itu nanti akan memengaruhi keseluruhan gitu kira-kira. Clear ya? Ini kalau langsung disebutin nih ya, olahraga memengaruhi akhlak. Enggak, yang memengaruhi itu sholatnya. Nah jadi berantem gitu. Kenapa? Karena ternyata kaitannya tidak pada apa dalam konteks ya terminologi ya. Ya sama juga sih orang orang kelihatan sholat tapi cuman senam gitu misalnya. Bisa. Oh dia cuman senam aja sih gitu. Kenapa? Manasnya nggak diapa-apain masalahnya. Gitu. Berarti kan wilayahnya holistik dong. Dalam konteks ketika kita menyadari bahwa oh ada gerak raga dan juga untuk membuat si gelombang ini at least ke theta, itulah pentingnya kenapa kita dalam tradisi Islam ada 5 kali 5 kali pause moment untuk apa? At least ke theta aja. Stuck ke theta dulu, enlightenment dapat. Stuck lagi, nanti ada asar. Stuck lagi, nanti ada maghrib dan seterusnya gitu. Jadi itu semuanya concernnya adalah practicing gitu. Nah Ramadan top deh. Di Ramadan itu salah satu praktis bulan latihan yang komprehensif lah gitu. Itu booster lah, boosting gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Ya, nah terakhir ya kita nanti next ke sini gitu. Nanti ini yang ketiga di sini. Nah udah, jadi intinya gini teman-teman ibu bapak, let's make it simple ya, kita bikin simplex nih. Jadi lowest self kita kenapa terjadi? Karena ada gejolak yang sangat tinggi. Itulah dalam konteks wilayah amarah. Berarti ego yang lagi menguasai diri gitu. Nah ingat dalam diri kita tuh ada wisdom self. Wisdom self itu bisa diakses kalau kitanya lagi ada di wilayah theta gitu kira-kira. Itu bundling aja ya, paket bawaan. Udah, kita pasti semua pasti punya itu. Dan every wisdom tuh suaranya sama gitu. Katakanlah ya, di sini ada memaafkan, damai, tenang, itu aja. Dan si wisdom ini teriaknya udah ulang-ulang sih, udah maafin aja. Nah, ini nih, gak bisa dong. Kan dia yang, nah udah tuh, pasti tuh nyari dia yang gitu. Nanti baru sadar ketika memaafkan itu bukan berarti siapa yang dimaafin sih gitu. Memaafkan bukan karena dia berhak untuk dimaafkan, bukan. Karena kamu berhak bahagia sih. Karena kaitannya bukan untuk dia, bukan. Gitu. Dan wisdom udah ngomong lama loh. Tapi balik lagi ya, karena gejolaknya tinggi kenceng, ya balik lagi tuh, nggak kedengeran lah gitu kira-kira. Nah nanti biasanya si biological self-nya udah ada apa-apa baru tuh, oh iya ya gitu. Kejeduk dulu baru sadar punya kepala gitu misalnya. Iya ya gitu. Kan nggak harus nunggu itu ya gitu maksud saya. Tapi nanti paradoksnya adalah semuanya message sih. Sakit itu message loh gitu. Quote and quote ya. Dan nanti kita ngerti bahwa every message itu untuk apa pertumbuhan juga sih pada akhirnya. Nah so teman-teman ibu bapak, semoga lah ya pertemuan-pertemuan ini tuh hanya menjadi starting point untuk kita terus menerus apa ya, mau kenal diri gitu loh.
Karena kalau kita ngerti bahwa apapun kembali kepada diri gitu. Apapun kembali kepada sendiri lah ya, quote and quote gitu. Yang akan kita lakukan adalah self improvement gitu. Oh ternyata kemampuan saya nangkep sampah orang lain lebih bagus nih sekarang gitu. Kemarin semua apa ditangkap aja gitu. Ah sekarang oke deh gitu. So itulah kenapa semakin self love, semakin freedom pasti, fix. Dan saya rasa itu adalah proses yang kita lakukan sampai kapanpun gitu ya. Karena semuanya dalam wilayah dinamis gitu. Nah nanti kita akan bahas nih di pertemuan yang akan datang, gimana nih memformulasikannya supaya nyampe ke sini gitu. Nah perjalanan dari luar ke dalam inilah kalau dalam perspektif kemarin disebut Isra Mi'raj gitu kira-kira. Mi'raj itu adalah perjalanan ke highest self. Maka highest self itu dalam perspektif Isra Mi'raj disebut Sidratil Muntaha. Perjalanan menuju kepada puncak dari kesadaran itu sendiri. Makanya ibu bapak menarik ya, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dulu baru sholat loh. Nah ini jangan-jangan sholat mulu tapi nggak Isra Mi'raj gitu gimana? Dalam konteks nanti kita ngerti bahwa ini keseluruhan ternyata bukan perjalanan kemana-mana, bukan gimana ya bahasanya ya, geografis lah gitu. Tetapi adalah kembali untuk menyadari ini semua gitu. Nah so, latihan ya. Ini pokoknya kuncinya adalah latihan. Dicek nih, self. Seenggaknya mau ngapa-ngapain, ini manfaat nggak ya gitu. Jadi tempatkan energi di tempat yang tepat gitu. Kan nanti kalau udah mulai sadar, dodo nih energi tinggal berapa persen nih gitu. Daripada dipakai marah-marah, mending, gitu tuh. At least kita nggak di hijack terus sama program gitu loh Bu. Pak. Karena di hijack sama program ini menjadi habits loh. Yang saya sering ulang-ulang ya, marah tuh dibiasain loh. Kesal tuh dibiasain gitu. Tapi once kita merubah kebiasaan tadi dengan cara yang masing-masing pastinya ya gitu. Artinya apa? Kenapa? Karena kita punya wadah yang beda-beda gitu. Nah tapi at least once kita ngerti ini semua make sense. Oh kenapa ritual perlu ada gerakan. Oh kenapa perlu ada bacaan yang diulang-ulang. Oh kenapa harus ada ritual event. Oh kenapa harus ini, kenapa. Karena pada dasarnya hanya mau melatih. Dan setiap kita punya level yang beda-beda gitu. Nah jadi teman-teman yuk. Kalau ada apa-apa kita serahkan kepada yang di atas. Hold dulu, nanya ke wisdom self kita. Menurut kamu gimana nih? Gitu. Si wisdom pasti ngasih jawaban kok. Apalagi sering diakses. Gitu. Dan disitulah kenapa penting khusyuk gitu. Meditasi gitu misalnya. Quote and quote ya. Ketetak lah gitu. Karena kalau kita di wilayah beta di fight or flight terus gitu. Ya bahasanya mungkin teman-teman jangan lupa untuk melakukan yang namanya me time lah sekali lagi. So, balik lagi ya. Pertama bagaimana kita self-love. Karena bagaimana kita akan memberikan cinta kalau kitanya nggak penuh dengan cinta gitu. Ya kitanya defisit cinta, mau sok-sokan ngasih cinta. Jadi akhirnya apa? Craving gitu. Nah itulah nanti kita kembali kepada peliharalah dirimu. 6 ayat 6 kan gitu ya. Baru yang lain lah gitu kira-kira. Nah so teman-teman ibu bapak, please do your self-love. Bangunlah good relationship sama dirinya gitu. Banyak diterima dirinya, jangan dijelekin mulu gitu. Jangan gimana-gimanain mulu gitu. So nggak ada yang bisa nemenin diri kita selain diri sendiri gitu. Dan jangan lupa bahwa ini juga pinjaman ibu bumi, dirawat baik-baik. Ya karena dengan kita melakukan self love kita, dengan kita bisa melakukan kesadaran ini untuk diri kita, pada akhirnya adalah my life is my making. Semua hidup tergantung apa yang aku pilih gitu. Ya, dan kuncinya adalah latihan.
Dan semoga beberapa jam ini menjadi me time kita barengan untuk bukan kemana-mana, bukan ke faktor eksternal, tapi after ini kita jauh lebih mengenal diri sendiri gitu. Karena pembelajaran ini cuma pantulan-pantulan kaca untuk kita mengenal diri, by the way. Hatur nuhun, saya balikin dulu ke Bunda Isya. Silakan, Bun. Bu, terima kasih banyak sekali hari ini, luar biasa sekali. Saya rasa teman-teman juga ngedapetin ini semua karena memang tadi nggak ini kok gitu, hanya saya ngerasain benar-benar dalam banget gitu, dalam banget karena emang udah sering Kang Abu menyampaikan kuncinya itu adalah latihan, latihan dan latihan sampai kita ALM, almarhumah atau almarhum gitu. Karena memang eh, itu tuh saya rasain Kak Abu ya, apa yang dilatih ini kita kembalikan lagi. Ini refleksi saya nih Kang Abu ya. Em, Semua orang mempunyai peran masing-masing ya di dunia ini gitu. Pernah Kang Abu menyampaikan itu. Jadi ketika kita melihat seseorang yang pengen komen gitu, itu memang mereka punya punya peran masing-masing. Ngapain juga kita komen untuk seseorang yang sedang berperan gitu ya. Hmm. Itu Kang Abu yang saya dapat. Jadi itu yang latihan saya sering banget gitu kan, merubah dari kebiasaan ya, kadang-kadang pengen bercanda, kadang-kadang ini, tapi ternyata banyak juga candaan yang lebih menarik dengan tidak berkomen gitu. Ternyata pas udah dilaksanakan sih, ya juga ya gitu. Karena memang sesudah itu dirasakan banget, makin kesini makin sensitif sekali merasakan rasa sesudah komen itu dampaknya nggak enak banget gitu di badan ya gitu, walaupun dengan satu candaan gitu udahnya malah bertanya-tanya kenapa ya saya mesti komen ya. Itu ada sekali. Dan eh, yang namanya puasa itu betul-betul sangat melatih gitu. Puasa itu ya termasuk puasa medsos. Hari ini saya mencoba untuk ngurangin nonton sesuatu yang ada di sosial media gitu. Itu ternyata dampaknya banyak banget gitu, apalagi kalau kita puasa segalanya gitu, puasa nanti di bulan Ramadan gitu. Terus ini tadi satu yang mau ditanyakan Kak Bu, masalah ritual. Masalah ritual itu kan um, tadi melatih itu, apakah ada dampak juga untuk tubuh, untuk body ini gitu, Hmm. masalah ritual itu. Karena rasanya ketika kita lakukan dan lakukan lagi, nggak tahu itu perasaan, nggak tahu memang itu ada dampaknya. Lebih ringan dan lebih mudah untuk kita mendapatkan um, apa ya, penyeimbangan ke dalam emosi gitu. Ya. Kita lebih bisa menahan emosi, kita lebih bisa, bukan menahan, jadi lebih bisa mengalirkan emosi, lebih bisa menyadari emosi itu apa gitu. Apakah ada kaitannya itu ritual itu dengan itu Kang Abu Mangga? Ya, saya baca di bukunya Hawkins, Bun, tentang how to letting go gitu ya. Letting go itu kalau dalam konteks itu kan poinnya adalah bagaimana kita melepaskan volume besar dalam sebuah emotion gitu. Tapi titik akhirnya adalah bagaimana kita tidak terlalu fokus kepada hasil sih. By the way, nanti ke situ gitu akhirnya. Nah, berarti kan kalau kita bicara dalam konteks emosi, emosi itu tidak didesain untuk ada beberapa poin ya. Mungkin ini bisa bisa diambil dari Hawkins gitu. Emosi itu bisa ditutup-tutupin atau pura-pura nggak ketahuan atau nggak kerasa atau diterima. Udah cuma ada tiga. Atau gampangannya dua aja ya. Mau ditutup-tutupin atau diterima, udah gitu. At, bahasanya ignore atau embrace. That's it. Karena ditutup-tutupin nanti ada lagi. Kalau ignore ada lagi gitu. Nah, itu aja. Nah, sekarang gampangannya begini. Berarti kalau ada sesuatu hal yang stuck dalam emotion, berarti ada flowing energy yang nggak oke. Nah, pilihan kita cuma ada dua. Karena itu intinya adalah untuk dirilis aja. Intinya ada dua. Satu, mau saya merilis dengan konstruktif atau destruktif, that's your choice. Contoh, lagi kesel, bisa nih rilis emosi kesel, mukulin orang. Tapi destruktif gitu. Gitu intinya. Nah,
Intinya kan perlu ada gerak di situ. Perlu ada movement di situ. Karena energi itu kan flowing ya gitu. Nah, jadi entah lagi emotionnya seperti apa, perlu titik gerak atau bukan titik gerak, perlu suatu gerakan untuk meningkatkan si titik emotion itu dari yang spike atau yang tinggi, nanti pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Makanya yang kemarin sering cerita tuh, bahwa kalau lagi nggak enak emosi, itu bete, bad mood atau apapun, gerak aja. Mau olahraga, mau nari, mau dansa, mau cuci piring, mau ke kebun, potong-potong apa, mau pokoknya do something. Karena once do something, dia lagi melakukan yang namanya pengecilan volume gitu kira-kira. Nah makanya balik lagi ya. Contoh, ada orang yang lagi kesel banget nulis novel gitu. Jadi karya bagus. Jadi kesedihannya jadi duit gitu kira-kira. Kenapa? Karena dia melakukan hal itu menjadi sebuah hal yang konstruktif gitu. Nah, si menu agama ngasih nih, ada gerakannya nih gitu. Untuk apa si gerakan ini? Salah satunya untuk apa? Si emotion menuju kepada si perasaan tadi, jadi nanti kepikiran gitu. Jadi akhirnya apa? Ketika kita bicara dalam wilayah syariat, kenapa syariat dulu coba Bun? Karena gerak dulu nanti ada rasa gitu. Nah cuman kalau udah gerak ada rasa nggak ngerti, ya udah jadi olahraga aja jadinya gitu. Gak naik ke level si higher self tadi gitu. Makanya ya udah yang penting gerak dulu deh gitu. Gak apa-apa gitu, mau ngerti mau nggak apa-apa gitu. Tapi lama-lama udah geraknya ada, paham, maka antara gerak dan paham menyatu. Nah, itu nanti jadi Powerful holistik banget gitu. ya. Mhm. Gitu Bun kira-kira. Karena gini Baik. Bun, Mhm. salah satu bentuk atau contoh dan kepentingan ritual, kenapa ritual penting? Itu untuk membangun kita masuk ke dalam wilayah yang namanya titik sakral Bun. Karena segala sesuatu yang disakralkan itu membuat kita jadi humility. Kita tuh perlu sesuatu kesakralan supaya kesakralan ini membuat kita melakukannya dengan benar-benar super duper humble gitu. Makanya dibikinlah wilayah kesakralan. Kenapa masjid harus masuk ke batas suci dulu misalnya? Harus gini dulu. Karena saya mau melakukan sakral nih. Once saya masuk ke wilayah sakral, saya mau masuk ke humility gitu. Makanya kalau kita let's say ke masjid gitu ya, masjid dibikin gede, dibikin cahaya. Kenapa? Karena begitu masuknya aja udah stay nothing gitu. Gereja dibikin tinggi banget untuk masuknya aja udah nothing gitu. Atau masuk ke sini tuh harus pakai baju yang inilah untuk apa. Itu kan pemantasan diri untuk sakral. Jadi kepentingan sakral ini adalah bagaimana kita untuk stay humble sih sebenarnya. Nah kalau udah ada di wilayah itu, ya oke lah. Once kita humble, ya kita pasti lebih open gitu. Gitu Bun. Nah jadi kenapa syariat itu penting? Konteks ritual itu penting karena ada kesakralan di situ. Dan sakral itu membawa kita menuju kepada humble gitu. Gitu Bun, kira-kira. Oke, hatur nuhun Kang Abu udah terjawab sekali, terjawab banget dengan jelas gitu. Karena banyak teman-teman juga yang sering nanya masalah itu gitu. Ritual itu jadi duduknya di mana? Saya bilang yang seperti Kang Abu sampaikan, nggak ngertinya aja kok kita enak ya gitu. Hmm. Apalagi kalau kita ngerti gitu. Ternyata memang sesudah kita padu padankan antara ritual dan spiritualnya itu powerful banget ya dengan kedalamannya itu gitu. Dan Hmm. satu lagi Kang Abu, tadi kamu menyampaikan banyak sekali yang dibilang 3 kunci gitu kan. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesadaran, dengan welas asih, dengan rendah hati dan moderat. Itu kemarin saya diingatkan, saya baca satu artikel Kang Abu ya tentang Finlandia gitu. Ternyata negara Finlandia kenapa dia bahagia gitu kan, kita mengawali dengan diri kita yang bahagia, mereka kan bukan Islam gitu ya, tapi mereka kenapa bahagia, karena kunci dari bahagia itu menurut mereka itu yang seperti Kang Abu sampaikan, jadi bahagia menerima dengan menjadi dirinya sendiri, tidak ingin menjadi orang lain, tidak ingin mengambil hak orang lain, dan mencintai alam gitu. Itu 3 itu juga
tadi saya mengingatkan artikel yang kemarin saya baca, gitu. Oh, benar-benar nyambung gitu. Dan di sini saya merasa bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan Kang Abu hari ini menyampaikan ini semua gitu. Karena ternyata semuanya itu hmm, koheren ya gitu. Jadi semuanya ini nyambung, ujungnya ke situ-situ juga. Jadi tambah yakin kita bahwa udah jangan buang-buang energi untuk memberikan kesadaran ke kita, untuk kita lebih mudah menjudge orang gitu. Ternyata begitu udah ngelihat ini, lari aja ke alam sebentar aja udah nikmat banget. Jadi saya di sini mengalami banget Kang Abu setiap saya lagi giliran hidup di sini gitu. Di mana-mana alam gitu. Di mana-mana alam. Jadi ketika kita lagi kusut aja di samping ritual kita pergi ke alam itu betul-betul udah mereduce emosi-emosi yang ini. Jadi saya tambah tambah terbuka sekarang apa yang Kang Abu sampaikan itu ya belajar untuk berulas asih itu tidak hanya sama manusia aja ya Kang Abu, sama alam semesta dan sama semua makhluknya termasuk sama sama binatang-binatang sekecil apapun. Itu aja yang saya lebih dibukakan oleh Kang Abu dan apa yang saya rasakan itu hari ini terkonfirmasi semuanya. Hatur nuhun Kang Abu, mangga takut Oke, ada good. teman-teman yang mau Terima bertanya, kasih. silahkan. Ini ada pertanyaan menarik gitu. Good relationship with yourself, tapi ada pernyataan musuh terbesar adalah diri. Iya, musuh terbesar diri ketika relationshipnya belum bagus gitu. Bagaimana kita tidak bisa menerima apapun. Gini, ketika kita udah punya konsep tentang diri bahwa yang bagus tuh begini, maka kita akan memaksakan diri harus begitu gitu. Artinya kita terus akan melawan. Tapi kalau kita udah bisa mulai berdamai sama si ego tadi, kita jadi banyak kerjasama kok sama diri gitu. Coba direnungin aja, kita setiap hari tuh banyak kerjasamanya, banyak berantemnya sih sama diri sendiri gitu. Itu betul penting banget sih. Dan ya maksudnya ini akan bisa panjang menuju kepada si pengenalan kepada self awareness misalnya, atau kita bicara tentang self love gitu. Karena nggak usah jauh-jauh lah. Katanya self love, tapi dikit-dikit baper gitu. Kan baper kita lagi ngasih penyakit ke dalam quote and quote gitu. Habis gitu nggak mau maafin orang lagi. Berarti kita lagi nyimpan penyakit dong di dalam. Katanya, nah udah banyak tuh. Dalam artian ketika kita bicara dalam konteks apapun, apapun gitu ya. Refleksi yang nomor satu akan dikenakan impactnya tuh diri sendiri sih. Sama halnya ketika kita mau melempar bara api panas gitu ya, pakai tangan gitu, lemparin ke orang lain. Yang pertama panas tuh diri sendiri kok, gitu. Nah jadi mungkin topik besar kita, saya tuh cuman pengen cerita gini sih hari ini teman-teman, simpelnya ya. Please manage your energy deh. Dah, sadar bahwa saya mau manage energi saya ini mau pakai untuk apa nih hari ini. Mau pakai untuk ini, dan lihat mana yang konstruktif gitu. Yang kira-kira nggak terlalu penting, nggak usah lah gitu. Nah kita nanti akan terus gitu, memfilter, dan once kita nanti sudah memfilter dengan baik, ya kita terlatih gitu. Akhirnya kita tidak dikuasai, diperbudak sama program. Ah ini sih ada komen nyebelin, nggak usah marah, nggak apa-apa sih kayaknya, ya udah aja. Orang dianya juga nyebelin gara-gara pasti dalamnya juga baper gitu. Ya udah gitu. Kitanya jadi apa coba? Ya mungkin salah satu ini nggak ada di Quran sih ya. Mungkin nggak ada di mana. Poinnya gini, poin utama seseorang menyadari spiritualitasnya membaik, pasti tingkat memakluminya lebih baik. Dah, maklum gitu. Maklum. Oh ya udah gitu. Nah cuman ya udahnya ini balik lagi waspada gitu. Nah ya udah yang nggak waspada ya jadi celaka juga nanti gitu. Gitu kira-kira. Gitu ya. Mau jadi orang baik, orang berbuat baik beda tipis ya. Bedanya contohnya boleh gini. Orang yang merasa dirinya baik itu dia akan mengunci kebaikan dan dia harus baik terus gitu. Makanya jadi orang baik tuh capek. Kenapa? Outputnya biasanya people pleaser, nggak enakan, pokoknya pengen over empathy gitu. Terus kalau dia nggak ngerjain tuh kayaknya aku salah deh harusnya, nah gitu tuh. Ngelihat dikit-dikit yang gimana, aduh kasihan gitu. Nah nolong pakai kasihan lagi kan sombong dong gitu.
Nah artinya kenapa saya sering bilang gini, berhentilah jadi orang baik tapi jadilah orang sadar gitu. Karena nanti kita ngerti itu, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi poinnya gini loh. Kenapa sih perintahnya disuruh jadi orang berbuat baik? Karena kalau udah ngerasa baik dan tidak berbuat baik, ya belum berbuat baik lah gitu kira-kira. Simple kok gitu. Nah artinya berbuat di situ yang paling terpenting. Tapi berbuat dengan kedaulatan gitu. Gitu ya. Daulat gitu. Kenapa kamu sedekah takut dosa? Nah nggak berdaulat namanya gitu. Berarti tertekan oleh sebuah stigma. Kenapa kamu sholat? Kan kalau nggak nanti neraka. Nah berarti sholatnya nggak ikhlas dong. Gitu kira-kira. Nah jadi ya kita penting ya masuk ke dalam wilayah kesadaran ini gitu. Anyway, saya rasa cukup ya teman-teman, ibu bapak. So kita praktis ya. Di energi lihat kayak kayak lagi punya uang aja gitu. Ini uang kalau saya investin ke situ bagus nggak? Dicek dulu nih. Ini perusahaannya oke nggak? Investment sebelumnya gimana nih, menguntung? Wah kayaknya merugi. Ah nggak deh. Ya meskipun itu analogi gitu. Nah sekarang mau ngelakuin. Saya mau invest energi nih di sini nih. Marah misalnya. Oh tapi marah ini pasti ngebuat akan jadi dia lebih ini. Oh ya. Akhirnya saya marahnya jadi pakai kesadaran gitu. Marah jadi kesadaran justru jadi power. Karena ada orang yang harus dibentak kok untuk berubah gitu. Tapi bukan baper dan bukan benci gitu. Gitu kira-kira. Nah jadi at least ya per hari ini simply bahwa saya lakukan dengan akal atau saya lakukan dengan program. At least ngelepas program aja dulu. Dengan pemikiran bahwa ketika saya melakukan dengan program, saya rugi energi gitu. Masa mau invest di tempat yang rugi? Diulang-ulang lagi. Diulang-ulang lagi. Nah gitu. Gitu kira-kira. Nah so teman-teman yuk belajar terus, latihan terus. Karena nggak ada selain kalau nggak latihan tuh nggak bisa aja. Saya rasa gitu Bun. Bu, satu lagi ya. Ya. Jadi sebelum ini takut nggak bisa tidur nanti. Jadi sebenarnya puncaknya dari semua ini, higher self ini adalah kesadaran gitu. Jadi melakukan segala sesuatu tadi dikaitkan dengan, karena tadi ada yang menyampaikan bahwa berbuat baik gitu. Ya, apakah sama dengan yang dicontohkan sama Kang Abu gitu tadi mengenai ritual, mengenai contohnya misalnya sholat. Sholat dilakukan dengan kita memang asal melakukan sholat aja, yang penting kita tahu manfaat, tidak tahu manfaatnya, tapi begitu kita dengan kesadaran kita lebih dalam lagi gitu. Apa berbuat baik juga seperti itu ya Bu. Jadi kita memberikan segala sesuatu tuh hanya perpanjangan tangan Allah aja, karena kita sudah berjanji kan dengan Bismillahirrohmanirrohim gitu atas nama Allah gitu. Apakah seperti itu Kang Abu? Jadi yang tadi Kang Abu, soalnya kadang-kadang kan masih ada baut juga dibilang kenapa sih nggak boleh kasihan, kok dibilang sombong gitu. Padahal ketika kita kasihan itu yang saya rasakan ada beda-beda tipis untuk merasa kasihan ya, karena saya lebih dari dia gitu. Kalau kasihan kan ada itu ya Kak Abu ya. Ya. Apa seperti itu Kak Abu? Mengganun satu aja itu. Ya emang gini ya, empati itu bagus tapi over empathy will kill you gitu. Sama kayak love, too much love will kill you juga kan. Something yang terlalu berlebihan itu pasti sesuatu juga nggak baik gitu. Nah, artinya kita penting untuk lebih menyadari bahwa tindakan kita ini motifnya apa sih? Kuncinya di motif sih. Makanya kalau dalam tradisi Islam motifnya hanya untuk mencari ridho Allah aja ya. Kamu nolong bukan karena kamu pengen kaya, kamu nolong bukan karena kamu pengen disebut orang baik gitu. Dan kamu melakukan sholat bukan karena untuk aku juga gitu misalkan gitu Bu. Nah, jadi poin utamanya adalah motif kita melakukannya seperti apapun. Setiap kita motifnya pasti beda-beda. Dan gak akan bisa ada yang sama gitu. At least ya contoh. Saya suka nanya nih ke ibu-ibu pengajian, ibu-ibu kalau lagi baca Quran hatinya tenang nggak? Tenang, iya, pada nggak ngerti masalahnya gitu. Jadi tenang-tenang aja karena dia nggak ngerti. Tetapi ketidakmengertian ketika dia baca Quran hataman, at least lagi hataman ini nggak ngegosip aja, itu udah bagus. Ya. At least ya gitu. Artinya nggak ada ruginya.
At least mau sholat ngerti kek, nggak ngerti kek, dikerjain dulu. At least waktu itu pasti ada kebaikan. Kebaikannya apa? Tidak berbuat buruk, tidak berbuat jahat setidaknya. Nah, tetapi kalau naik ke level berikutnya bahwa ini adalah connection kepada si higher self tadi, bukan saya tidak saat itu tidak berbuat jahat, tapi saya dapat insight baru tuh. Saya dapat pengertian baru. Saya dapat pemahaman baru. Saya dapat konsep bahwa oh ternyata saya lebih luas lagi nih melihat kehidupan gitu. Kan itu jadi rezeki itu yang disebut hikmah akhirnya. Dan itu diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi gitu. Nah makanya tadi ada kaitannya pembelajaran kesadaran ada kaitan sama rezeki nggak? Ya jelas lah. Karena kita bisa ngelihat sudut pandang yang orang gak lihat sebelumnya misalnya. Karena kita bisa ngelihat sesuatu yang mungkin kita nggak kelihatan sebelumnya gitu. Gitu. Nah jadi kembali gitu ya, semua basic dari motif kita dan apapun yang kita lakukan ya kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Tapi kalau misalnya kita ngerjain yang nggak ada keberatan atau apapun, ya udah di sini dengan pemahaman gitu ya. Ya saya ngasih, ya ngasih aja sih, gitu-gitu loh Bun. Konteksnya nggak ada motif apapun karena saya sadar bahwa memang perputaran semesta, hukum perputaran itu terjadi kok. Bahwa namanya juga saya udah terima kasih, berarti habis nerima ya saya kasih gitu. Dan saya tahu dengan memberikan ini ada apa ya? Si higher self tuh yang ngebimbing gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi memang kembali gitu. Once kita melakukan sesuatu dengan motif dan kita tahu motif dan sadar motif, kita banyak belajar di situ. Contoh, nolong orang gara-gara kasihan. Kekasihanan kita ngebuat justru malah dia jadi tergantung sama kita gitu. Nah itu bukan nolong namanya, menjerumuskan supaya dia tetap ada di level itu gitu. Gitu loh Bun. Kita kelihatannya baik loh ngasih ke dia. Tapi dia jadi ketergantungan, dia jadi nggak bertumbuh gitu misalnya. Gitu. Gampangannya kurang lebih begitu Bun. Jadi kalau dengan kesadaran semuanya jadi powerful ya Kang Abu ya. Powerful. Dan hidup itu emang surprisingly banget ya gitu. Yes. Karena hidup kan dari satu surprise ke surprise yang lain Bun. Iya. Dan tadi juga dibilang seperti baca buku karena memang episode by episode ya gitu. Yes. Hidup ini. Iya oke, mangga Kang Abu silahkan tutup. Oke, teman-teman Ibu dan Bapak, saya rasa itu dulu sementara dan semoga kita bisa memahami Islam lebih esensial gitu ya. Dan kita lebih mawas diri, kita lebih bisa menyadari, memaklumi gitu. Kalau orang yang di dalamnya banyak sampahnya ngeluarin komen-komen sampah ya udah aja sih gitu karena ya udah. Dan kita punya kekuatan untuk mau ngambil, kita mau punya kekuatan untuk enggak gitu. That's your choice gitu. Dan pada akhirnya my life is my making gitu. Hidupku adalah tergantung apa yang aku pilih. So artinya jangan terlalu dengerin banyak orang, jangan percaya sama quote and quote keluar dalam konteks apapun ya. Tapi mari kita jadikan semua yang di luar adalah cerminan pembelajaran untuk kita olah menjadi sebuah bahasanya adalah kesadaran dan pada akhirnya ya kembali semua apapun yang terjadi dalam konteks yang namanya realitas adalah apa yang kita alami. Nah semoga kita semua jadi teman pembelajaran bersama gitu ya. Kita semua jadi teman bertumbuh untuk saling bisa mensupport dalam pertumbuhan kesadarannya kita semua. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, keep welas asih, jangan lupa, dan yang kedua stay humble, dan ya keep in middle, kita moderat aja sih, nggak usah ekstrim kanan, ekstrim kiri, santai aja deh pokoknya. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.